setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Nomor 10, tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Terima kasih. Ya. Tembak luar ya, tembak luar. Ya, terima kasih. Novi. Selanjutnya Kak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Lot dan kedua anaknya perempuan. Pergilah Lot dari Zoar, dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam satu gua bersama kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, "Ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang datang menghampiri kita, seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, "Tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Demikian juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Assalamualaikum. Aku jadi teringat lagu nih, Blender. Lagu lagi. Tahu nggak lagu yang mana, Lama-lama Blender? bisa jadi pencipta lagu. Blender, kau tahu nggak lagu yang mana, Blend? Waktu yang dibacakan marilah kita. Iya kan? Lagu yang ini. Jadi teringat aku yang kayak gini. Ini tubuhku untuk kau peluk. Lanjut. Oke, terima kasih untuk para peserta. Dan tadi aku melihat di bawah ada permintaan dari Bang Filipus. Kalau ada Bang Filipus atau Ustaz Filipus, silakan mengajukan permintaan. Dan untuk 3 peserta, terima kasih banyak sudah membacakan dan sudah berpartisipasi dalam acara ini. Habis pula sabunku ini, aduh sabun habis. Ya, untuk para moderator silakan diturunkan para peserta. Terima kasih semua abang dan kakak-kakak. Baik, terima kasih Meong 86, terima kasih Kak Ratu, terima kasih Kak Novi. Ini tubuhku pingin terkangkang, pingin telanjang. Bang, masalah anggur. Anggur di gunung tuh gimana, Bang? Anggur merah, anggur merah. Ya, kita selingan dulu. Tapi sebentar Bang, kita selingan dulu. Tapi saya akan memanggil ya untuk bersiap-siap di bawah ya. Untuk bersiap-siap di bawah. Jangan dinaikkan dulu ya moderator ya. Biarkan saja mereka multi, jangan dinaikkan dulu. Ketika ada aba-aba dari Bang Dul atau saya untuk menaikkan baru. Untuk selanjutnya yaitu Tuan dan Guru, Salvia dan Firman ya. Oke, lanjut. Siap-siap ya di bawah 3 ya. Untuk selingan selanjutnya tetap seperti yang tadi ya. Kalau ada pakaian di bawah yang berani naik silakan. Baik. Naik. Ya, sama Bang Filipus silakan. Bang Filipus multi, Bang Filipus beliau adalah juga seorang mu'alaf dulunya ya.
Ya, biarin yang peserta biarkan saja mereka multi ya. Mereka multi biarkan saja, jangan dinaikkan dulu. Tapi untuk Oten silakan. Yang mau naik silakan. Ada hadiahnya loh, ada hadiahnya. Iya, jangan dinaikkan dulu. Jangan dinaikkan dulu moderator. Ini pelita peserta. hati ini Oten ya? Iya, pelita hati. Halo pelita hati. Malam. Malam. Kristen. Jumat Islam, Minggu Kristen. Aduh, abu-abu turunkan aja lah. Jumat Islam. Oh, abu-abu. Ya udahlah. Kalau Jumat Nggak jelas. Aja. Orang kita nyari Oten kok. Ya, moderator, biarkan saja para peserta multi, nggak apa-apa. Nanti langsung dinaikkan. Jadi saat ini kita panggil Oten dulu ya, karena kalau kita naikkan peserta nggak muat nanti di mana, di pangku di sebelah kanan bapak gitu. Maksudnya di depan sebelah kanan host gitu kan nggak muat pangkunya ya. Nah, jadi Pasti takut lah Oten. Oten pasti takut. Pasti malu, pasti gelisah untuk menyampaikannya. Tadi banyak yang minta permintaan, abang nggak tahu. ya ada yang naik bang, blender kita siap kasih ini loh bang. 1K. 1K kita kasih. Ada janji ya. Ya, Pelita 1K hati, loh. kalau pelita hati minta permintaan, kalau kau nyamar-nyamar, pasti aja lah. Kristen bilang, jangan gitu. Kalau dinaikkan, kalau kau nggak mau ngaku, kau turunkan lagi ya. Kau minta permintaan, jujur aja. Ya saya Kristen, dah sampaikan, gitu aja. Siap. Jangan menghujat ya, jangan menghujat. Kami dari tadi jangan menghujat. Menghujat turunkan. Ya pelita hati selamat malam, agama apa? Selamat malam kak. Agama apa dek? Kok Agama apa? agamanya susah bener. Islam aja lah kak, mayoritas. Alah. Wah ini gak jelas Ya turunkan aja. nih. Ya. Saya kalau bilang jadi teringat lagu, jadi nggak enak juga. Lagu-lagu aja. Lagu lagi nih. Lama-lama jadi pencipta lagu Tapi nih. sebenarnya cinta saya tumbuh dengan Blender karena lagu. Iya kan Blender? Oh gimana? Ya silakan kak. Lagu apa kak? Naik ke puncak gunung, ada gunung dua kembar. Itu terus yang dinaikkan Blender sama saya. Oh, Iya. Selamat malam Roni. sama ayam. Roni. Ayam apa sih? Ayam XXX. Apa namanya ini aku bingung. Siapa? Ini Roni. ada satu lagi. Ya Roni dulu. Roni silakan Roni. Oh, Roni, selamat malam. Silakan. Roni. ya ada Bang Juma ya? Jadi berhala aja. Moderator. Udah turunkan aja. Tolanya. Ya. Ya, kami sekali lagi teman-teman ya, kami minta pendapat dari pihak Kristen tentang acara ini. Alhamdulillah tadi kami sudah banyak juga sih. Waktu acara 2 hari kemarin banyak dari teman Kristen dan mereka pun tidak mengetahui tentang isi kitab mereka. Kami hanya membacakan, tidak ada niat untuk yang lain. Tujuannya hanya menyampaikan kebenaran. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Dan alhamdulillah dari saudara Ji juga udah ada yang syahadat. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan acara ini juga untuk kedepannya memberikan kepada saudara-saudara kita hidayah. Yang terpenting dari Allah kebenaran itu tetap kita sampaikan. Ya pelita hati ini minta aja permintaan aja pelita hati ini. Ya, ini satu lagi katanya ada gurunda Bang. Ya. Oh ya, Iya, mungkin Pak Uti atau Bang Dul, ada saya kirimkan data. Kalau ada yang bisa on cam, tolong ditampilkan jadi itu. Yang kemarin Bang Suga itu Bang DM itu. Itu adalah dampak dari acara kita juga ya, bahwa ada Oten yang mendm saudara kita bahwa mereka pun kaget ternyata ada ayat itu. Jadi atau Pak Uti atau Bang Dul yang bisa menampilkan data itu
Kalau saya nggak bisa on cam. Atau kan Nora mau saya kirimkan juga? Ya bentar ya. Jangan saudara. Yang pasti Oten berserak udah di bawah. Ya mungkin Gurunda masih ada kerjaannya. Panas Oten. Buat teman-teman tetap layar ya teman-teman ya. Ya harapan kita. Nah itu dia. Dibuka mic-nya Kak. Ini dia bilang malam, aku Oten bang. Kemarin aku lihat live si Blender, mereka bacakan cerita X. Katanya itu dari Bible. Mereka bacakan isi Bible yang Kristen tanpa ditambahkan dan dikurangi. Iya, aku juga cek di Bible, ternyata benar bang. Kami saja sebagai Kristen tidak tahu bahwa ayat seperti itu benar ada di kitab Bible. Ini chatnya. Nah, sekarang coba berpikir dan renungkan, apakah masih pantas Bible itu disebut kitab suci yang dijadikan pedoman hidup? Itu ya. Nah, jadi kira silakan Bang Kak Nora atau Bang Blender ada yang berkomen atau Juri, Bang Dul, Pak Uti. Oke, saya sedikit ya menanggapi dari DM yang seperti ini. Ya, jangankan dia. Saya wajar kalau ada Kristen yang memang tidak mengetahui. Tetapi saya juga wajar kalau melihat Kristen yang munafik yang mengatakan kepada orang-orang yang mualaf itu seperti ini. Oh pantas kamu masuk Islam karena kamu tidak paham isi kitab suci. Oh pantas kamu masuk Islam karena memang kamu tidak membaca kitab suci. Oh pantas. Itu yang selalu diucapkan oleh orang-orang kafir seperti ini kepada orang-orang yang mualaf. Karena apa? Sejujurnya memang pendeta-pendeta ketika melakukan khotbah di dalam gereja, ketika mereka melakukan khotbah tidak pernah dibuka. Saya bilang tidak pernah. Memang tidak pernah dibuka data-data atau bacaan-bacaan yang seperti ini. Tema-tema teori yang seperti ini tidak pernah dibuka. Yang dibuka seperti apa? Yesus matong di kayu salib, tujuannya menebus dosa kita. Terus apa lagi? Berkah ketika kita memberikan berkat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan lipat kali ganda. Nah, itu saja yang digaungkan oleh seorang pendeta. Memang itu saja. Bahkan ya, mungkin saya pribadi sendiri yang mungkin sudah 20 tahun, mama saya juga begitu. Ya, dari room seperti ini mama saya saja baru tahu Theos itu berarti dewa. Saya pribadi sendiri yang mungkin... Tolong di mute yang baru masuk. Mama saya saja baru tahu. Theos itu, diam dulu Anda. Saya lagi ngomong di sini. Hargai penditi ngomong ya. Mama saya aja baru tahu. Taunya itu ketika dia mendengarkan dari... Aduh, maaf nih jaringan saya nih Kak. Tolong dulu. Turunkan aja yang betul. Jangan dulu membuat suatu kita ada perdebatan di sini. Saya tidak mau. Saya menanggapi yang dari chatting ini ya. Mama saya saja baru tahu ketika mendengarkan dari Bang Zuma ngomong Theos. Mama saya sendiri bertanya, apa itu Theos? Theos itu artinya dewa, Mak. Bahasa apa itu bahasa Yunani? Itu bahasa kitab kita itu dulu. Iya. Loh. Mama baru tahu kan? Ya barulah. Saya bacakan Yeskiel, saya bacakan Kidung Agung, saya bacakan semua 2 Samuel 12, saya bacakan 1 Samuel. Kaget karena tidak pernah dibuka oleh pendeta-pendeta di gereja. Karena apa? Kalau sempat dibuka akan bertanya orang-orang yang berpikir, Pak Pendeta, kenapa ada Tuhan yang seperti ini? Kok kejam ya? Nah itu. Jadi kalau ada Kristen-Kristen yang heran, saya wajar saja. Masalahnya, apakah berani jemaat-jemaat biasa ini bertanya kepada pendeta, Pak Pendeta,
Coba bacakan dulu di mimbar gereja, podium gereja, ayat-ayat yang seperti ini. Sanggup nggak Pak Pendeta? Apakah ada jemaat-jemaat kayak kalian yang berani? Saya rasa nggak ada. Karena apa? Kalian umat yang simple. Sudahlah, imani aja. Intinya kami tidak seperti Islam. Sholat 5 waktu, nungging-nungging, cium lantai. Intinya kami tidak perlu puasa. Intinya kami tidak perlu bayar zakat. Itu saja di otak kalian. Jadi seperti itu, wajar kalau ada Kristen yang bertanya seperti itu. Ternyata ada guru kita. Saya tidak tahu. Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih nih Gurunda sudah 28 Desember 2024. Karya Nahum 3:5-6. Nora. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu dan akan menghina engkau dan akan membuat engkau menjadi kotoran. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, Onan, hampirilah istri kakakmu itu, gaulilah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitlahkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunan nantinya. Sebab itu Onan setiap kali menggauli istri kakaknya itu, Onan membiarkan air manihnya terbuang di luar, supaya jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh Onan disebabkan karena dia mengeluarkan maninya di luar milik kakaknya. Kejadian 38 data nomor 7, 8, 9, 10. Demikian karya Bang Suma Desember 2024. Oh, berarti selesai sudah acaranya. Bang Zuma yang menang itu sudah. Belum dong. Keren. Ada yang mau kirim surat gak ke luar negeri? Dan Anda butuh perangko? Gak ada lem. Sahabat sekalian, silakan. Terima kasih Gurunda. Terima kasih Bang. Terima kasih, selamat datang Gurunda. Masya Allah ya, sama-sama Bang. Ya, Maaf ini telat. ya nggak apa-apa Bang. Ini ada tamu, kita sapa dulu sebelum kita memanggil peserta selanjutnya. Ya, Budi Yono, ada yang boleh disampaikan? Budi Yono. Budi Diono. Oh, Budi Diono. Bud Diono. Bud Diono. Enggak ada. Baru dia mau ngomong. Lanjut. Iya, Nggak ada. Lanjut peserta. Iya, lanjut peserta selanjutnya. Izin Bang Zuma kalau kami buat standby dulu ya Bang, nggak apa-apa ya Bang? Iya, nggak apa-apa. Kebetulan saya mau bikin kopi biar saya bisa tidur. Lanjut.
Oke. Oh ini dinaikkan bukan peserta Silakan. ini bang. Bang Blender. Diturunkan aja yang bukan Turunkan, Dek. peserta. Yang mau Biar kita Aceh. lanjut. Tolong Iya. turunkan. Ya, Aceng, kita Aceng. lanjut ke peserta dulu ya. Untuk peserta, ya Allah ya Robi anakku. Untuk peserta selanjutnya yang sudah saya bacakan tadi, Tuan dan Guru, Salvia dan Firman, silakan multi. Jadi karena slot cuma 2, jadi Tuan dan Guru serta Salvia dulu. Iya, silakan. Bang Zuma dikecilkan aja, nggak apa-apa. Betul. Semalam 8 akun saya ditembak sama Romawi. Gara-gara mereka muntah di luar, saya punya akun jadi sasaran. Masya Allah, luar biasa. Lanjut. Baik, selamat malam. Assalamualaikum Tuan dan Guru dan Salvia. Buka dong mute-nya. Selamat malam. Kalian, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan grogi ya. Kalau ada guru Ya. kita ya, jangan grogi. Ya. Tetap semangat. Sudah siap? Iya, ini ada guru semua ya. Ya. Insya Allah siap. Siap. Oke, tempat dan waktu dipersilakan. Ya. Yesaya 13 15 16. Setiap orang yang didapati akan ditikam, dan setiap orang yang ditangkap akan rebah mati oleh pedang. 13-16. Bayi-bayi mereka akan diremukkan di depan mata mereka. Rumah mereka akan dirampoki dan istri-istri mereka akan ditiduri. Kejadian 387 nomor 10. Tetapi anak sulung Yahuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yahuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinilah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empuhnya keturunannya nanti. Sebab itu, setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia memberikan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepadanya. Tetapi yang dilakukan itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Terima kasih. Iya, terima kasih. Selanjutnya Kak Salvia, silakan. Ya, Assalamualaikum kepada juri-juri yang terhormat dan gurunda yang terhormat. Saya akan membacakan kejadian 1930 sampai 36. Lot dan kedua anaknya perempuan. Kejadian 1930. Pergilah Lot dari Zoar, dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. 1931, kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. 1932, marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. 1933, pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. 1934, keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. 1935, demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. 1936,
Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan dan Guru dan Kak Salbia. Iya. Ya, terima kasih para juri. Gurunda Zuma, sehat selalu Gurunda Zuma. Sehat alhamdulillah. Lalu anaknya memanggil kepada orang tuanya, wahai bapakku dan juga adalah kakekku. Ya, silakan diturunkan moderator Tuan dan Guru dan Kak-Kak-nya. Ya, karena sudah dicabut moderator saya. Jadi moderator, tolong jangan dinaikkan sembarangan orang dulu ya. Kita fokus dulu pada perlombaan. Untuk selanjutnya, akun dengan nama Firman dan Nadia Situmorang. Ya, benar ya Bang ya, Bang Dul? Siapa Aulia? Firman dan Nadia Situmorang. Firman dan Nadia, ya. Ya, selanjutnya ya. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan dulu, Bang Zuma, Kak Norah, dan Bang Blender. Ya, sedikit dari saya ya teman-teman ya. Acara ini tujuannya adalah kita mengambil positifnya ya. Karena selama ini terlalu sering kita mendengar dari mereka yang mereka menyampaikan tanpa dasar penuduhan dan pemfitnahan terhadap Islam. Salah satu terjadinya di STT, penghinaan, penistaan terhadap Islam. Yang paling sering kali kita dengar dari mereka, Islam agama cabul, Islam agama teroris. Itu yang sering kali kita dengar. Dan itu sudah doktrin mereka. Ya, ketika kita minta datanya, mereka tidak pernah bisa menunjukkan datanya. Satupun mereka tidak bisa menunjukkan datanya kalau kita agama teroris dan agama cabul. Ternyata apa yang mereka sampaikan itu terjadi kepada mereka. Inilah buktinya. Silahkan bongkar dan buka di hadis ataupun di Al-Quran kami. Adakah ayat-ayat seperti ini? Makanya Yesus mengatakan, jangan kau menghakimi kalau kau tidak mau dihakimi. Ya, jadi tujuannya adalah untuk menampol mereka agar jangan ada lagi doktrin terhadap Islam dari mereka, dan itu benar-benar adalah doktrin dari turun-temurun ke mereka. Terlalu benci mereka terhadap Islam. Mudah-mudahan mereka mendapatkan kebenaran. Lanjut. Terima kasih Bang Blender. Baik, kita masih ada tersisa 2 finalis terakhir lagi. Untuk Dewan Juri yang terhormat, Gurunda yang lagi ngopi mungkin. Selamat menikmati kopinya. Oke, kita beralih ke Firman dan Nadia. Sudah siap? Ini finalis yang terakhir. Bukan. Oh, ada 4 lagi Pak Dul. Ada 4 Enggak, 2 lagi. Hah? 2 lagi. Ini 9 dan 10. 6. 11, ya 11 dan 12 nanti akun J dan E serta Aulia. Berarti 4 lagi dengan ini. 2, ya dengan Ini ini. 2 dengan 2 di bawah ya. Iya. 4 belum membaca. 4 belum membaca. Oke, Bang Firman, Nadia, sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah siap, waktu ya, suara saya ya. Jelas sekali. Jelas. Ya. Baik, silakan Bang. Oke, mohon izin Gurunda sama Dewan Juri, saya akan membacakan Yesaya 13 nomor 15 sama 16. Setiap orang yang didapati akan ditikam, dan setiap orang yang tertangkap akan rebah mati oleh pedang. Bayi-bayi mereka akan diremukkan di depan mata mereka. Rumah-rumah mereka akan dirampoki, dan istri-istri mereka akan ditiduri. Kemudian Kejadian 38 nomor 7 sampai 10. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia
Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkannya maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Terima kasih. Iya, terima kasih. Silakan Kak Nadia. Assalamualaikum Gurunda, Dewan Juri yang terhormat semuanya. Waalaikumsalam. Ini banyak musuh. Nadia. Banyak musuh di bawah hotel nih, banyak musuh. Malam ini saya akan membacakan Kejadian pasal 9 nomor 30 sampai 36. Perikop Lot dan kedua anaknya perempuan. Pergilah Lot dari Zoar, dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya
ketika anaknya itu tidur dengan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, "Tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Terima kasih. Terima kasih. Aku itu ketawa ya. Mengapakah tidur bersama bersatu? Mengapa Nadia? Main, mantap. Itu berjanji. Mantap. Itu langgam Mandeleng ya. Langgam Mandeleng ya. Nadia ya. Batak ya. Oh iyalah, dia kan mantan, jadi wajar lah. Tahu nggak karena dia nggak buka mic itu terus dia ketawa. Itu sama dengan langgang Bugis tahun 60-an. Kalau di kampung saya itu ada orang kena penyakit sampar, penyakit gatal-gatal kayak cacar api. Itu cara bacanya itu begitu, tapi dia bahasa Bugis. Nah karena majapun naritu Nabi sallallahu alaihi wasallam engkai tori puji ya make senge sipa anca jingena enrenge empake dona baleten rina suna anrei cokia. Itu sama, mirip. Bagus. Kalau bisa anak ini dikasih beasiswa untuk lanjut SMA. Lanjut. Padahal saya udah mau tidur loh dengarkan beliau ini. Tadi saya juga udah ngantuk kan. Terus
di WA Bang Zuma dia bilang gini, si Nadia kok kayak baca mantra obat sakit cacar api ya. Maka dia tadi Sampar, penyakit sampar kata Bang Zuma. Aduh. padahal dibilang Bang Harusnya Zuma mau tadi tidur. Dinda Nadia sambil baca itu niup. Iya, sembur. Setiap satu bait niup lagi. Gak boleh ditambah-tambah. Disembur ya, Bang. Boleh. Enggak niup, sembur. Sembur. Tapi nggak boleh, Bang. Nanti Kena dia. Masya Allah, sangat kreatif, Saya sangat bacakan, kreatif. Bang. Lanjut. ya. Ya, lanjut. Saya bacakan ya. Oke. Iya, boleh. Tadi guru kita meminta untuk membacakan ini 2 Korintus 12 nomor 7. 2 Korintus 12 nomor 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, maksud dari ini apa, Bang? Saya tadi WA tanya maksudnya apa, Bang? Abang tidak ada jawab. Iya, maksudnya Bagaimana, ada orang yang selalu digocoh sama iblis. Jadi abang suruh saya baca ini cuma mau ngasih tahu itu, Bang. Iya, ada seorang pemimpin agama selalu digocoh sama iblis. Itu aja ya. Astagfirullah, Bang. Astagfirullah. Ya. Jadi Naik. Oke ya. ya Peserta Nadia, ya, turun ya. Firman, Nadia. terima kasih. Nadia. Terima kasih Bang Firman. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Kupikir Nadia yang pingsan habis dia baca. Rupanya ada suaranya. Aku pikir pingsan. Itu ketawa itu kan Nadia. Ketawa loh Bang, aku menahan ketawa sakit perutku. Iya. Aku menahan ketawa loh. Bukan demi Allah. Enggak. Kau yang Batak di bawah mengamuk. Mengapa kau bersama tidur? Apa ya? Nadia membudayakan bagaimana dulu ya kan? Iya, betul. Itu keunikan itu loh, keunikan itu. Iya, itu aku bilang. Beliau kayak baca mantra untuk mengusir ini roh-roh jahat, roh cacar api. Jadi Bang Zuma masih bisa tidur, Bang? Masih bisa tidur, Bang? Kayaknya susah ini. Obatnya itu digigit-gigit dulu ya, lalu kunyah dulu baru sembur ya. Iya, sambil kunyah kunyit. Kunyah daun-daun itu kunyah. Di doa-doa baru Habis itu disembur sembur ya. Iya kan? Kayak gitu. Ya Allah. Di kampung kita dulu semua begitu berkali tuh ya. kita ini, Masya Allah. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, abang Islam ya? Saya sedikit informasi. Enggak, abang Islam, Bang John. Islam. Oh, saya pikir Kristen. Abang minta naik. Ada apa, Bang? Begini, saya barusan gabung di Komalnya yang berbahasa Inggris. Di situ ada orang Malaysia, orang Singapura, orang Indonesia. Kami ngalor ngidul cerita macam-macam untuk mempraktikkan bahasa Inggris. Topiknya macam-macam. Nah, salah satu topik kebetulan terakhir sekali topik paling menarik itu ada teman dari mana tadi bertanya masalah Bible di Malaysia. Dia bertanya bagaimana Bible di Malaysia, apakah masih menggunakan kata-kata Allah? Ternyata informasi dari dia, Bible di Malaysia untuk Semenanjung Malaya dari Johor sampai ke Kelantan itu sudah tidak diperbolehkan lagi menggunakan kata Allah, kecuali untuk Sabah dan Sarawak masih diperbolehkan. Nah, di sana rajanya yang langsung membackup. Jadi setiap daerah itu langsung raja. Nah, itu informasi. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang ya. Masya Allah. Oke. Jadi berdasarkan informasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa hanya Indonesia
negara yang menggunakan kata Allah dalam Bibelnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih abang. Ya, untuk Tolong acara dibawa saja. ya untuk acara selanjutnya untuk multi ya. Sudah panas-panas semua nih. Ya, untuk multi Kristen. akun akun J dan E serta Aulia. Tapi sebelum dinaikkan, kami ingin memanggil Ustazah kami, Ustazah Teh Neng, biar berselawat dulu sebentar, biar kita adem dulu ya. Teh Neng silakan naik multi. Di bawah ada kepanasan. Ya, Teh Neng silakan multi. Ya, Bunda Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Ya, izin pakai sound card ya Bang. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wa lana rabbul siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wa lana rabbul siwa. Rabbuna rabbul qulubi wa huwa allamul ghuyub fi syuruqi wa fil ghurubi nuruhu yahdil 'asa. Rabbuna rabbul qulubi wa huwa allamul ghuyub fi syuruqi wa fil ghurubi nuruhu yahdil 'asa. Rabbuna hadil wadud fadluhu mil'ul wujud afuhu khairul wadud fartaji dawmar ridha. Rabbuna hadil wadud fadluhu mil'ul wujud afuhu khairul wadud fartaji dawmar ridha. Fartaji dawmar ridha. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. Rabbuna rabbul qulubi wa huwa allamul ghuyub fi syuruqi wa fil ghurubi nuruhu
فارتجي دوم الرضا ربنا رب القلوب فله ملء الوجود عفوه خير الودود فارتجي دوم الرضا فارتجي دوم الرضا اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا على النبي محمد Sallu ala Nabi. Ya, terima kasih Teh Neng. Terima kasih Bunda. Ya, sama-sama semuanya. Masya Allah. Apa kabar Gurunda? Kayaknya Gurunda jauh dari Bang Zuma kalau nggak nyahut dia tersepona akhirnya pingsan karena apanya tadi si Nadia. Pingsan, Bang Zuma udah pingsan. Ya, terima kasih Neneng. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya. Turun aja, turunkan. Silakan moderator Semuanya Bunda. Semangat. Terima kasih, Neng, Bunda Terima Neng. kasih semuanya, terima kasih, terima kasih. Mana moderator ya? Baik, standby. Untuk JNE dan Aulia. Ya, untuk JNE dan Aulia silakan multi. Peserta dua terakhir ya. Ya, dua finalis terakhir. Ya, terakhir. Ya, JNE sudah masuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Semuanya terkondisikan, alhamdulillah. Baik, Bang JNE, Kak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap Bang, ini finalis yang terakhir nih Bang. Kakak Aulia. Sudah siap? Baik, silakan turun tempat kami silakan. Bang JNE dulu ya. Ladies first. Enggak, jadwalnya Bang Namamu JNE yang duluan. Bang JNE dulu ya. Sesuai jadwal, bukan ladies first. Gigimu lady first. Bang J dan E. Bang JE. Woi, lady first. Iya, oke. Lama-lama aku diskualifikasi kau ya. Ya sebentar saya lagi buka datanya dulu. Oke. Saya akan mencoba ya. Assalamualaikum semua saudara-saudaraku, Bang Zuma apa kabar? Waalaikumsalam. Buat Nora Aluma, aduhai. Bang Blender, terima kasih. Sudah saya singkat aja ya, lanjut. Ya. Saya mencoba membaca data di dalam Bible Yesaya 13 yang katanya ini adalah firman dari Tuhan. Yesaya 13, data di nomor 15 dan 16. Setiap orang yang didapati akan ditikam, dan setiap orang yang tertangkap akan rebah mati oleh pedang. Bayi-bayi mereka akan diremukkan di depan mata mereka. Rumah-rumah mereka akan dirampoki
dan istri-istri mereka akan ditiduri. Ya. Oke, saya lanjut ke Kejadian 38, data nomor 7 sampai 10 ya. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu, setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberikan keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Haleluya! Beginilah firman yang bukan dari Tuhan. Lanjut. Obstat yang terakhir. Ya, lanjut kepada Kak Aulia. Assalamualaikum Bang Suma dan semua guru-guru kita di Komal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Aulia baca Kejadian 9 pasal 19 30 sampai 36. Berikut Lot dan kedua anaknya perempuan. Pergilah Lot dari Zoar, dan ia menetap bersama-sama dengan anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita. Seperti kebiasaan seluruh bumi, marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri minum anggur. Masuklah engkau tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Demikianlah juga pada malam itu, mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anaknya Lot itu dari ayah mereka. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya boleh sedikit enggak sih? Kenapa Bunda Nora? Ya. Biar dulu pesertanya turun. Lagu apa ini lagi? Lagu apa? Seperti lagu apa? Seperti lagu apa?
Bisa enggak? Gara-gara sebotol anggur asam. Bunda Nora. Digauli dua putrinya. Ya Bunda. Ada ini Bunda. juga ada pesan sedikit buat Bang Blender. Ya. Iya silakan. Bang Blender jangan nakal. Bentar, aku lagi balas PN-nya kakak ipar. Bentar, aku lagi balas PN kakak ipar. Peserta udah bisa turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Aulia. Turun. Gak ada. Gara-gara sebotol anggur digauli dua putrinya. Enggak, teringatnya. Itu kan di gunung, ya kan? Itu kan di gunung. Sebanyak apa sih anggurnya sampai dia nggak sadar, gitu loh. Mau semabuk apapun, kalau udah masuk, nggak mungkin nggak sadar, bos. Iya kan? Mau semana kali, ya kan? Coba, siapa yang mampu? Mungkin satu kerat kali bang. Hah? Satu kerat mungkin. minumnya. Nggak mungkin. Saya menanggapi yang tadi si Aulia waktu baca yang terakhirnya ya. Kok kayak saya aja perempuan merinding disco loh. Gitu. Kalian gimana ya? Saya membayangkan kalau pendeta yang membaca itu ya, pendeta perempuan. Gimana kalau kita membuat satu tantangan Blender, hari Minggu besok kita live kan, kita berada di gereja, saya membacakan ini, ya kan? Iya. Oh makanya mungkin bisa jadi alasannya kenapa mereka tidak pakai toa ya. Bisa jadi ya. Betul. Iya, betul. Keren. Gara-gara ini saya agak sedikit senewen gitu, gimana gitu ya, ngomong agak lemes. Yalah, apa kalau cara pakai kita toa, berikutnya, panitia? Kalau pakai toa, ya berserak lah. Acara selanjutnya yaitu Dewan Juri. Silakan berembuk. Silakan berembuk. Karena finalis yang terakhir tadi sudah habis kita. Iya. Langsung kita ke Zoom aja. Ya, ini nomornya apa? Jangan di Zoom. Saya di Zoom tuh terlempar-lempar terus, Bang. Terlempar aku di Zoom terus. Kenapa begitu? Di WA aja. Mungkin karena sebotol minuman, Kak. aku kenapa sih menurut saya jadi kayak para pesundal pula. Di WA saja, Abang. Ya terserah, yang penting kita lancar. Silakan maunya gimana. Tapi coba. Tapi gini sebentar, kita kan akan mengundang Oten ke atas ya selama para. Jadi Bunda Nora di sini aja. Enggak, Gurunda Zuma bagaimana? Siap Gurunda? Bang Zuma udah pingsan. Sudah pingsan. Sudah pingsan. Oh iya. Ini udah dibilangnya, Dek. Kalau Abang tidak bersuara lagi berarti Abang udah pingsan. Katanya Ya udah. Bunda Nora, jadi cukup kami bertiga boleh gitu ya? Yang rapatnya saya, Bang Dul sama Blender Cantik. Cukup bertiga rapatnya. Iya, karena kan baik. sudah saya serahkan semua. Ya. Jadi Bunda Nora di sini ya, coba untuk Oten ya. Ya sudah saya kirim. Ya, lanjut. Nora sini aja. Ya. Tapi Gara-gara sebotol. trot. Diam dulu nih, aku ada pengumuman dikit nih. Aku ada pengumuman dikit biar para Oten mungkin semangat. Jadi begini, kami panitia akan menyediakan 1K bagi Oten yang berani mengakui bahwa Yesus aduh, nggak jadi ya. Ya udahlah. Nggak jadi 1 juta lah, nggak jadi 1 juta 1K. diskusi biasa aja lah kalau gitulah. Ya, diundang aja dulu naik ke atas. Siapa yang berani? Iya. Saya dengan Blender hanya untuk mengkolabkan saja. Ya, betul. Jadi silakan para panitia dan juri yang mewakili untuk saling berembuk,
saya dan Blender untuk membangkitkan gairah. Ini Bang John P. Bang John P bersedia menambah 2 kartu katanya. Kalau Alvin ada yang naik silakan. Ini Centerman ini. Saya menyapa Abang Siantar. Iya, selamat malam. Selamat malam. Agama apa Bang? Selamat datang di Room Blender. Agama Kristen. Iya, Bang. Ada satu pertanyaan yang akan saya tanya sama Abang. Kalau Abang menjawab sesuai yang tertulis di dalam kitab suci Abang dan menjawabnya dengan jujur, kami akan memberikan koin 1K. Abang mau? Oke, siap. Alhamdulillah. Oke, pertanyaannya seperti ini. Saya membacanya dari Yohanes. Saya sebenarnya udah agak geram sedikit ya, tapi gimana lah, ada guru kita ya kan. Nanti saya dipecat jadi adiknya. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Tolong di mute. Di sini berlaku dengan adab dan sopan. Tombak nih, Bah, tombak. Waduh, kena tombak. Ini center tuh, udah apa-apa. Udah apa-apa. Udah apa-apa. Udah apa-apa. Yo, halo, salam. Ya, Kristen. Iya kakak. Oh ya, Anda mendengar tadi di sini kami mengadakan pembacaan. Menurut Anda, bagaimana pendapat Anda? Pendapatnya gimana dulu kak? Mau jelaskan dulu. Saya baru masuk ini. Mana kakak nggak sekolah? Sebentar ini sama-sama Nora aja, sama Nora. Pertanyaan. Mana yang tadi? Yang Nggak usah, itu nge-report itu kemarin Komal Kerungkat buat itu, nggak usah. Oh, Jangan sini. ya udahlah, besar. Oke, besarkan saya host. Saya tanya dulu. Ndapa, sebentar, nggak usah bertanya di sini, nggak ada kita diskusi. Anda dinaikkan di sini, Anda sebagai tamu, kami tuan rumah, kami akan Bang Ot. Oke, berarti Bang Ot mungkin terbuka. Kami akan memberikan. Sorry, salah. Oke. Kami akan memberikan koin 1K kalau Bang Dapa bisa menjawab pertanyaan dengan syarat harus jujur dan sesuai di dalam kitab sucinya. Bagaimana Bang dan Dapa? Soalnya aku nggak butuh koin. Aku butuh kebenarannya. Ini kan aja. hadiah. Iya, kebenaran ini. Kami cuma memberikan koin itu untuk sebagai apresiasi Abang ketika Abang menjawabnya dengan jujur. Bagaimana? Amin, puji Tuhan, amin. Oke. Di dalam Yohanes 19 nomor 7. Jangan ada yang marah-marah ya, Kak. Tidak, adekku sayang. Tolong jangan mereport saya ya. Saya orang baik. Di dalam Yohanes 19 nomor 7, inilah perkataan Yesus kan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertanyaannya. Ulang. Sorry. Jaringan. Oke. Inilah hidup yang kekal itu. Ulang dulu bisa jaringan. Oke. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertanyaannya, jawab jujur. Menurut Yesus, Tuhan. Menurut Yesus, jaringan saya Tuhan itu yang Oke, sudah? Nah, Sudah? ini baru jaringannya. Ini baru bagus.
Oke, Yohanes 17 nomor 3, hidup yang kekal itu mereka mengenal bahwa Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus adalah adalah orang yang telah Engkau utus, betul? Ya kan? Nah, pertanyaannya, menurut Yesus, Tuhan yang benar itu siapa dan Yesus Kristus itu siapa? Ya, Tuhan Yesus Kristus. Kakak di situ baca Alkitab atau enggak tadi? Bilangnya di dalam Alkitab itu kan. Sebentar Bang, pertanyaan saya bukan begitu. Yang tadi saya baca, menurut Yesus, Tuhan yang benar itu siapa dan Yesus Kristus itu siapa? Tuhan Yesus itu cuma satu, itu namanya Tuhan Yesus Kristus, bukan Tuhan satu-satu, bukannya ada dua, bukan, satu aja. Tuhan Yesus Kristus namanya. Kan bahkan ada nama panjangnya juga. Terima kasih, Dek. Berarti Anda tidak jujur. Silakan diturunkan. Gimana nggak jujur, Kak? Kakak yang nggak mengerti. Terima kasih. Saya di sini meminta kejujuran. Karena yang saya baca, Yesus mengatakan bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Silakan pasien berikutnya. Kakak, nanti kalau itu panggil aku ya Kak, teriakin. Oke. Aduh, si Aso-Aso lagi. Aso-Aso, selamat malam. Malam juga. Oke, tadi udah nyimak di bawah ya. Udah nyimak di bawah ya. Udah nyimak di bawah ya. Udah. Oke. Di dalam Yohanes 17 nomor 3, Yesus mengatakan Tuhan yang benar itu siapa dan Yesus itu siapa? Aso. Iya. Laso. Iya, bagaimana? Di dalam Yohanes 17 nomor 3, Yesus mengatakan Tuhan yang benar itu siapa dan Yesus itu siapa? Tuhan yang benar adalah Yesus Kristus. Terima kasih Bang Lasso. Silakan turun. Badeta. Bang Lasso. Ini pasien yang terakhir, silakan naik. Gara-gara sebotol anggur asam. Trifani, selamat malam Tiffany. Malam. Agama apa Bang? Agama Hindu. Oh, terima kasih, silakan turun. Oke, yang terakhir, Kristen. Ya, ayo. Satu lagi, Kristen. Rusmin, selamat malam. Rusmin, selamat malam. Rusmin. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Islam Bang. Kami menaikkan Kristen dulu. Terima kasih. Yohanes. Halo. Selamat malam. Agama Kristen Bang. Halo, selamat malam. Shalom. Assalamualaikum. Alaikum. Di dalam Yohanes 17 nomor 3, Yesus mengatakan hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus adalah yang Engkau utus. Pertanyaannya, Yesus mengatakan siapakah Tuhan yang benar dan Yesus Kristus itu siapa?
coba saya baca dulu ya. Oke. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu ya? Oke. Ya. Ya, Allah dan Yesus itu dengan sejujurnya menurut iman saya itu tidak dapat dipisahkan. Jadi Saya bertanya, menurut Yesus, perhatikan pertanyaan saya Bang Yohanes. Menurut Yesus, Tuhan yang benar itu siapa dan Yesus Kristus itu siapa? ya, Allah yang benar itu adalah Bapa, kami menyebutnya orang Katolik, dan Yesus Kristus itu adalah anak. Yesus Kristus mengklaim dirinya itu siapa? Menurut Yohanes 17 nomor 3. Ya, Yesus Kristus itu mengklaim dirinya bahwa ia adalah Sang Firman itu. Firman itu siapa? Firman itu adalah Firman yang keluar dari Jangan menambah dan mengurangi ayat Bang. Yang terakhir sekali lagi. Hidup yang kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus adalah yang Engkau utus. Pertanyaannya, menurut Yesus, Tuhan yang benar itu siapa? Dan Yesus Kristus itu siapa? Menurut Yesus, sesuai dengan Yohanes 17 nomor 3. Ini yang terakhir. Oke, saya mencoba untuk mengikuti arah pikiran Anda semua yang ada di sini, bahwa Tuhan Allah yang benar itu sungguh benar, bahwa Allah mengutus Yesus. Anda mau menggiring saya Tuhan untuk yang menyatakan bahwa Tuhan yang benar adalah menurut utusan. bukan. Ini bukan kata saya. Kata Bible kau menurut Yesus. Jangan menurut saya, jangan menurut kamu. Menurut yang ada di dalam kitab kamu. Menurut Yesus, Tuhan yang benar siapa? Yesus Kristus itu siapa? Sekali lagi. Dia yang diutus. Aduh, silakan turun. Terima kasih Bang. Saya capek. Pertanyaannya simple ya. Itu yang terakhir. Jadi maaf. Di sini kenapa saya memberikan pertanyaan seperti itu? Saya tidak mau menggiring opini kalian menurut pendapat saya. Saya hanya membacakan di dalam kitab suci kalian, Yohanes 17 nomor 3. Yesus mengatakan, ini menurut Yesus. Yesus mengatakan bahwa mengenal Engkau itu siapa? Merujuk kepada Tuhan yang menciptakan langit dengan bumi, bahwa itu adalah Allah yang sebenar-benarnya. Dan Yesus juga mengklaim dirinya hanyalah utusan, bukan Tuhan. Saya minta kejujuran kalian di sini, tapi ternyata apa? Kalian di sini menunjukkan kalian menolak kitab suci kalian. Kalian itu menolak. Dari 3 itu menurut keimanan saya. Menurut keimanan saya. Kalau menurut keimanan kami, kalian hanya memprioritaskan keimanan yang telah ditanamkan oleh pendeta-pendeta dengan pastor, tetapi tidak dilandaskan dengan kitab suci kalian. Makanya saya selalu bertanya, menurut Yesus, Tuhan yang benar itu siapa? Ya dia mengatakan Tuhan yang benar itu adalah Bapanya. Dan Yesus mengklaim dirinya hanyalah seorang utusan. Keimanannya dengan khotbah para pendeta dengan pastor. Di sini real. Kalian bukan memakai kitab suci kalian sebagai landas keimanan kalian. Selesai dari saya. Ya, sedikit dari saya ya. Kita sudah tua. Yang tadi menjawab sudah tua, bukan anak-anak yang setiap hari mungkin mengajarkan anak kita nak belajar membaca. Sebuah kalimat nyata, tidak ada tafsiran tertentu, sudah jelas. Inilah hidup yang kekal.
mengenal engkau satu-satunya, mengenal engkau satu-satunya. Kalau ingin kau hidup kekal, ya, kalau kau ingin hidup kekal, kau harus mengenal satu-satunya, yaitu Allah yang benar, Tuhan yang benar. Allah satu-satunya Tuhan. Dialah pencipta alam semesta ini. Dan Yesus mengatakan, aku utusan. Jangan samakan anak dengan utusan. Utusan itu sama seperti nabi. Hei Bani Israel, Allah Tuhan kita, aku ini hanya utusan, aku bukan Tuhan. Jangan kalian paksakan, itu sebuah kalimat yang jelas. Jangan jadi bodoh karena iman. Jangan bos, jangan jadi bodoh karena iman kalian. Maukah dikatakan bodoh? Jelas sekali tulisannya itu. Jelas sekali. Inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya, satu-satunya. Perkataan Yesus ini loh. Kalau memang kalian pengikut Yesus, ikutilah kata-kata Yesus. Ini jelas. Yesus yang mengatakan, aku bukan Tuhan, Allah Tuhan. Bukan dia, aku hanya utusan. Coba kalian renungkan, ini ayat yang sangat-sangat keren menurut saya. Keren. Banyak orang yang bersahadat ketika membaca ayat ini. Karena apa? Ketika kalian mengikuti perkataan Yesus, bukan berarti kalian meninggalkan Yesus. Justru kalian mengikuti Yesus, mengikuti dia, bukan meninggalkannya. Karena apa? Apa yang dia katakan untuk kalian, kalian ikutin. Jelas itu. Aku utusan. Ketika di akhir zaman nanti dia turun, dia akan menghakimi kalian. Pertanyaan yang paling pertama disampaikannya adalah, hei umat Kristen, dari mana kalian mengenal aku? Dari Bible, kitab suci. Pernahkah aku mengatakan diriku Tuhan? Apakah ada aku mengatakan diriku Tuhan? Dari mana kau tahu aku ini Tuhan? Sedangkan aku sendiri tidak ada mengakui diriku Tuhan. Kenapa kau Tuhankan aku? Justru aku menyuruh menyembah Allah satu-satunya. Markus 12:29. Hukum yang terutama. Hukum yang terutama. Tidak ada hukum-hukum yang lain. Ini yang paling hukum teratas. Syarat untuk menjadi pengikut Yesus, hukum yang terutama. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, tunggal. Tuhan Allah kita, kita katanya, bukan dia. Tuhan Allah kita. Yesus mengatakan kita. Tuhan itu Esa, tunggal, bukan dia bos. Itu hukum yang terutama, tidak ada hukum yang lain. Ini perkataan Yesus yang paling utama. Di mana kalian dikatakan pengikut Yesus kalau ucapan dia ini kalian tidak ikutin bos? Itulah yang disampaikan. Ketika nanti di akhirat kalian mencari-cari mereka, kalian mencari Yesus. Hei Yesus, kau di mana? Ketika kalian mau dicampakkan ke neraka, hei Yesus, kau di mana? Kenapa kau tidak menolong kami? Kami sudah berdembuan kepadamu Yesus. Apa kata Yesus? Enyahlah kau dari hadapanku, engkau pembuat kejahatan. Enyahlah, aku tidak mengenalmu. Karena aku tidak pernah membawa Kristen, aku tidak pernah mengajarkan Kristen kepada kalian. Kalian tidak mengikuti perkataanku. Bagaimana mungkin aku mau menyelamatkan kalian? Jelas sekali pernyataanku. Hukum yang terutama. Apakah ada hukum di atas ini? Nggak ada bos. Hukum yang terutama. Syarat untuk menjadi pengikut Yesus, mengesahkan Tuhan, mengenal Tuhan satu-satunya yaitu Allah, bukan Yesus. Jangan kalian jadikan dia sebagai tumbal,
yang hanya kalian katakan pengikut Yesus, tetapi perkataan dia tidak kalian ikutin. Bagaimana mungkin itu, bos? Bagaimana mau dikatakan, kau mau menjadi karyawanku? Sama seperti di perusahaan. Kau bekerja di perusahaan, kau karyawan. Ketika kau tidak mengikuti perkataan bosmu, apa kau masih dianggap karyawan? Tidaklah. Begitu juga Yesus. Kayak mana kau mau dikatakan ku bantu, sedangkan perkataanku saja tidak kau ikutin? Hukum kasih apa? Ini pernyataan yang utama. 3 yang jelas. Pernyataan Yesus yang paling jelas itu hukum, terutama mengesahkan Tuhan. Allah mengenal engkau satu-satunya. Kalian orang Indonesia loh, belajar S3, bahkan sekolah di luar negeri, bahkan ada dosen sastra bahasa Indonesia. Ayat ini saja masih bisa dirubah. Gawat, Pak. Jelas ini, jelas tulisannya. Nggak ada lagi tafsiran tertentu. Mengenal engkau. Kalau kau mau hidup yang kekal. Tapi kalau kau tetap bertahan mempertuhankan Yesus, berarti hidupmu tidak akan pernah kekal. Jelas. Habis mati kau dicampakkan lah, mati lagi kau udah, berseraklah kau. Hidup yang kekal itu di surga. Ya, udah jelas tulis. Anak kecil pun kalau ditanya, anak SD, coba kalian tanya sama anak kalian yang masih sekolah, lepaskan dulu iman anak kalian. Dia kan belum bicara iman itu. Anak kalian tanya ayat ini, nah, bagaimana menurutmu ini, ayat ini, coba tanya kepada anak kalian yang masih sekolah kelas 5 SD, yang imannya belum kuat. Nah, bagaimana ayat ini menurutmu? Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal engkau satu-satunya. Kenapa jadi 3? Aduh hancur. Satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus, mengenal Yesus sebagai utusan. Kalau itu nggak ngerti lagi kita. Kalau itu makanya wajar kalau dibilang kami bodoh karena Kristus. Ya silahkan, bos. Silahkan bodoh karena Kristus. Silahkan. Yang menikmatin kalian ketika kalian salah menuhankan, maka tempat kalian adalah neraka kekal selamanya. Seraklah kalian. Apalagi mau kalian bantah? Kami tidak mau bodoh di sini, ingat ya. Kami tidak mau ada pembodohan di sini. Kita sama-sama orang Indonesia. Itu sebuah kalimat atau ayat, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa lain. Sama-sama kita pernah sekolah, belajar dari SD sampai SMA, pelajaran bahasa Indonesia sama-sama tidak pernah kita tinggalkan. Selalu ada dari SD sampai SMA pelajaran bahasa Indonesia. Jadi tolong jangan bodoh. Silakan, Dakota monitor. Dakota. Ya, yang Kristen dulu teman-teman ya, yang Muslim tahan dulu, yang Kristen dulu. Yang Kristen, yang Muslim tahan permintaan, batalkan kalau terpijit. Kita minta pendapat bagaimana, belum lagi tentang ayat-ayat yang kita bacakan dalam perlombaan ini. Silakan, yang Kristen. Yang Islam tahan dulu, Ya, Ghostbuster, monitor. Ya. Ghostbuster. Yo. Islam Kristen. Kristen. Ya, ambil. Amer monitor. Islam Kristen. Amer. Kristen. Oke. Kristen. Ya, saya minta pendapat Anda tentang Yohanes 17:3 itu. Inilah hidup yang kekal. Mengenal. Ini Yesus yang mengatakan ya. Yesus langsung mengatakan. Inilah hidup yang kekal. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus sebagai utusan.
Nah, sekarang saya minta pendapat kepada kalian. Amer, silakan. Iya, terima kasih. Jadi maksudnya ini hidup yang kekal ya. Iya. Menurut Yesus, Tuhan yang benar itu siapa? Ini menurut Yesus ya. Tuhan yang benar itu siapa? Yesus Kristus itu siapa? Menurut Yesus. Jangan menurut keimananmu. Ini dijelaskan dulu ya, hidup yang kekal itu. Ini terdapat di Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya. Oke, itu Yohanes ya. Hidup yang kekal itu penjelasannya di 1 Yohanes ayat 5:20. Ini 1 Yohanes Gara-gara sebotol anggur asam jadi mumet. Tahan dulu Amer, sabar. Ghostbuster, minta tanggapan Anda, silakan Ghostbuster. Nanti dulu Amer, tahan. Nah, tanggapan saya memang kalau satu-satunya Allah yang benar memang Allah, dan Yesus memang utusan Allah. Dan saya rasa itu tidak ada masalahnya sih, itu memang suatu hal kebenaran. Jadi apakah Ghost menganggap Yesus itu Tuhan? Kalau saya beranggapan dia Tuhan, tetapi bukan berarti dia lebih tinggi daripada Allah. Tetap di atas Tuhan seperti apa Yesus itu? Yang melakukan segala pekerjaan Allah. Makanya dalam Yohanes, ada tertulis dalam Yohanes 14 ayat 9 sampai ayat 14. Ya kan? Ada salah satu muridnya berkata kepadanya, Tunggu sebentar. Bapa itu kepada Maksudnya kami, begini. itu sudah cukup bagi kami. Sebentar Bang Kata Gos, Yesus biar kepadanya, dapat "Telah poinnya. sekian lama aku Yesus ini bersama-sama kamu, sebentar dulu jadiku Bang selama Gos, engkau Bang tidak Gos. mengenal aku. Barang Bang siapa yang telah Gos. melihat aku, ia Bang telah Bapakku." Gos. Yo. Yesus ini menurut Bang Gos Tuhan yang disembah atau hanya Tuhan yang seperti yang penguasa wilayah tertentu? Penguasa wilayah tertentu. Maksudnya? Apakah Yesus Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Tidak. Berarti yang menciptakan langit dan bumi Bapa. Allah. Yang harus disembah Allah atau Yesus? Allah. Bukan Yesus. Yesus juga disembah. Kalau Allah disembah, Bagi Yesus Allah. disembah, berapa Tuhan kamu? Sama seperti itu kan, tetap Allah disembah, tapi Yesus kan tetap Nabi Allah. Tolong Bang, kita bicara jujur Bang, jangan bicara iman di sini. Jangan kita jadi bodoh. Banyak penonton ini, 2.400 loh. Malu loh. Kita sekolah loh. Orang sekolahan loh kita, malu lah. Aduh, janganlah dipaksa. Halo. Saya coba jawab ya. Halo. Ya Amer silahkan. Yang pertanyaannya tadi kan di Yohanes 17:3 itu. Jadi sekarang menurut Anda gimana? Iya. Oke, itu Yesus bisa disebut anak itu karena penjelasannya begini ya. Di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kita bahas Bang Amer, yang kita bahas tadi kan Yohanes 17:3. Jadi begini, anak dan utusan apakah sama? Baik, ini hal yang berbeda ya, di satu hakikat yang bersama ya. Jadi penjelasannya ini mengenal Allah yang benar itu juga terdapat penjelasannya di 1 Yohanes 5
1 Yohanes 5 ayat 20. Ya Allah ya Rabbi. Kita baca. Gara-gara sebotol anggur asam. Bahwa Anak Allah telah datang dan telah memberikan pengertian kepada kita. Gini loh teman-teman ya, teman Kristen. Janganlah gini teman Kristen, gini loh. Janganlah malulah kita. Itu sebuah kalimat. Apakah ada tafsiran tertentu? Terserah kalian lah. Kalau kalian mau bahas mau terkait silakan ya. Itu sebuah kalimat. Ini data ya. Iya data benar. Tetapi begini loh. Kalau sudah mengenal engkau satu-satu, mengenal engkau satu-satunya. Markus 12:29. Hukum yang terutama Tuhan Allah kita itu Tuhan Esa. Esa satu-satunya. Biar saya Allah katanya. Satu-satunya ini. Ya udah, siapakah itu? Ini satu-satunya ini. Siapa? Ini penjelasannya. Penjelasannya begini. 1 Yohanes 5:20. Kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah memberikan pengertian kepada kita sehingga kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah anak yang sebenarnya dan hidup yang kekal. Oke? Ya Allah, matilah ya Allah. Itu jelas itu. Aduh. Jadi kita berdoa itu di dalam nama Yesus, ya, dalam nama Yesus. Aduh, ini aku. Uma apa itu? Ini memang penjelasan benar ini, makanya agak panik itu ya. Bahaya mengira. Sesuai data bos, sesuai data. Hancur piringku, pecah satu dah. Aduh lagi makan aku ini. Pecah kaca piring, aduh majang. Ini jelas aduh, penjelasannya ya bos. Satu-satu yang benar, satu-satunya yang benar ya. Apa ambilkan piring lagi, piring lagi satu lagi di piring, tolong piring. Ambilkan piring aja lu, piring lagi nih. Aduh ya Allah. Apa yang mempeningkan? Pening lah ya Allah, jawabannya macam orang. Kita mengenal di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Aduh. Di dalam Yesus kita mengenal Allah yang benar. Matilah kita piring dulu pecah. Ambilkan piring orangnya dulu ya Allah. Itu bahasa Indonesia yang baku. Pertanyaannya mengenal engkau satu-satunya. Jawaban memuaskan kan? Jawaban memuaskan. Dari ayat 1 bang, 17 itu. Aduh, apakah kalian benar-benar pengikut Yesus atau tidak sih sebenarnya ini? Iya, betul. Pengikut Yesus kan. Jadi kenapa tidak mengikuti perkataan Yesus? Kami ikuti perkataan Yesus. Itu? Terus? Apa yang itu kami? Itu perkataan Yesus. Iya, emang kan kami benarkan juga itu. Nggak ada kami salah-salahkan. Itu memang benar juga ya. Ya Allah, ampunlah. Dalam Yesus kita mengenal Allah yang benar memang Allah. Yang kekal. Satunya Allah. Dan Yesus memang utusan Allah. Terus apa yang salah dari ayat itu? Kenapa hanya sepenggal dari ayat itu yang diambil? Coba kita lihat dari ayat yang lain. Halo. Jadi penjelasannya ini kita mengenal Allah itu di dalam Yesus Kristus di 1 Yohanes 5:20. Nah, di situ penjelasannya ya. Kita mengenal Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Udah gini bang, memang Allah itu Allah yang benar. Yesus itu memang diutus Allah untuk menghapus dosa manusia. Ya betul-betul banget. Udah gampang aja nih balasnya itu. Kita kasih data juga, Bang. Kita kan tidak mengkhianati juga. Tetap kita akui bahwa Allah itu Allah yang benar. Dan kita menyembah Allah juga dengan pengantaran Yesus karena Dia bilang Dialah jalan kebenaran dan hidup. Betul. Iya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kan sudah jelas dibilangnya itu. Kalau hanya dari sepongkol satu kalimat ini saja kita diserang, ya nggak ada gunanya. Sama saja.
ini udah sekolah juga kita bang ya. Ya penjelasannya sangat bagus sekali ya. Di 1 Yohanes 5:20 itu kita mengenal Allah yang benar itu di dalam Yesus Kristus. Ya kita sudah sekolah juga dan membaca. Ya sesuai Ya Allah, ya Rabbi, Masya Allah, kita sekolah sama-sama sekolah kita ya Allah ya Rabbi, matilah aku. Apa nak? Aduh, entahlah kayak gini pening kali aku. Aduh kan pecah lagi piring udah hancur lah. Ya ampun matilah hancur. Aduh, hampir semua udah hancur. Cerak semua. Hancur lah piring ini. Aduh, benar hancur dah, habis. Aduh, habis 2 piring udah kayak gini hancur kali udah. Ini kita udah sekolah ini bang, makanya kita baca penjelasannya sesuai ini udah sekolah kita nih. Aduh, ya Allah, Korim itu kali, Bang. mengenal Engkau satu-satunya. Kenapa Allah yang benar? Kenapa tiba-tiba jadi Yesus? Ini kan Allah bang satu-satunya Allah yang benar. Ya, Iya kan berarti bukan Yesus kan? Apanya bukan Yesus? Berarti kan bukan Yesus Tuhannya. Tuhan itu berarti Allah. Iya terus Ya, memang kita Tuhan itu Allah yang kita menciptakan mengenal yang itu benar. Allah. Kita Ya mengenal udah, yang benar. berarti bukan Yesus kan? Tapi untuk kami sampai Kita kepada mengenal- pengantaran Yesus. Coba jelaskan ayat itu. Yohanes 17:3. Inilah hidup. Coba dari awal bang baca, Coba dari awal. Bacakanlah, cobalah. Bacakanlah, abang lah yang kekal. abang. Coba siapa ini? Amer. Pening. Coba sekarang Esa satu-satunya sama nggak? Esa dan satu-satunya. Inilah. Hah? Inilah. Esa itu apa? Itu ya. Esa itu apa coba? Ini kita coba baca dulu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya, sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Berarti kita coba ini ya. Esa itu satu. Dari Esa itu satu kan, tunggal kan, berarti satu Tuhan, bukan 3. Apalagi siapakah? Allah. Lukas 4:8, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, yaitu Allah. Takutlah akan Allah, sembahlah Dia, Allah, satu-satunya Tuhan. Hah? Begini bang, kita juga membaca di Matius 28 ayat 18. Di situ dia katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Jadi itu melalui Yesus itu di Pecah lagi piring gue, udah 3 piring, udah 3 piring udah hancur, 3 piring udah. Aduh, pening aku udah habis. Diserak beli kaki ambil plastik. Aduh, mati lagi ini hancur dah. Hancur dah. Ampun dah, hancur. Serak 3 piring. Aduh, hancur kali bah, mati dah kena kaki, ini berdarah nih kakiku. Aduh, telah. Ya Allah, Robbi. Berapa piring bang dulu bang? Aduh, mak. 2 lusin setengah ini pancurkan gara-gara kayak gini. Coba lah, apa yang mau dibahas ini? Lebih lusin dah. Bahasa Indonesia yang baku jadi bodoh. Kita cobalah mengenal Engkau Kenapa satu-satunya. bodoh abang coba? Udah dengarkannya itu Kemana semua. nggak bodoh? Udah piring udah 3 piring habis. Abang yang memecahkan, abang yang salah berarti abang yang bodoh. Ya udah, berarti Allah itu Tuhan, bukan Yesus, kan begitu? Yesus utusan. Dia bukan Tuhan. Kan aku kan membenarkan itu. begini Yesus bang, berarti bukan Tuhan, dia utusan. Iya satu-satunya Tuhan itu disebut Ya, iya. penjelasannya Efesus. Ini di Efesus 4 ayat 4 sampai 6. Allah yang Dia di benar. situ mengatakan satu tubuh, satu roh, satu Tuhan. Di situ dia satu-satunya yang Tuhan. Satu tubuh, satu roh, satu Tuhan. Kalau tubuhnya hilang, tinggallah. Jadi firman itu Cuma bisa menjadi bilang manusia. tinggal bilang pula tubuh Ya, Allah. dalam tubuh kita ini juga berkata-kata itu ya firman itu ya. Dalam tubuh kita ini ya ada roh. Itulah dia bang penjelasan. Dalam tubuh kita ada roh. Kalau mati, tubuh kita di mana? Dikubur. Berarti terpisah nggak sama roh? Terpisah lah. Jadi berapa jadinya?
Jadi roh Tuhan itu dalam diri kita itu Bang, Roh Kudus itu Jadi berapakah? pembimbing Jadi, dan penghibur. apakah jadi 3 lagi atau jadi 2? Penghibur yang memberikan kekuatan. Kenapa lagi penghibur? Kenapa kok jalan? Kok penghibur? Siapa suruh kok ke diskotik mencari wanita penghibur? Aku bicara Yohanes, aduh ku pecahkan kok ke diskotik pula wanita penghibur. Aduh pecahkan dari hancur aja. Kemana-mana kau larinya? Kenapa kau wanita penghibur? Orang bahas, aduh keroh begini, aduh. Yang kita bahas tadi ini Yohanes, kenapa larinya ke wanita penghibur? Kau kalau mau menghibur malam minggu pergilah kau kesana, nggak usah diskusi. Ini Bang, kita ini Tritunggal Bang, Tritunggal. Nalap. Jadi harus mengerti juga ya. Tritunggal, oke, kutanya, apakah Yesus itu Tuhan? Amer. Mer. Ya Tuhan. Apakah Tuhan. Yesus Tuhan? Bapa Tuhan? Apakah Bapak Tuhan? Bapak Tuhan? Tuhan. Oke, saya jawab ya. Simpel aja, Bapak Tuhan enggak? Tuhan. Oke, Roh Kudus Tuhan? Bapak itu pencipta langit dan bumi. Iya, oke, Tuhan lah berarti. Roh Kudus Tuhan? Roh Allah. Ya Tuhan kah itu? Roh Allah yang dapat menyerupai apapun. Jadi berapa Tuhan kalian tuh? Satu lah Bang. Apapun ada aja. Oke, sekarang gue tanya. Oke, gue tanya. Itu kan sejalan satu tuh Bang. Analogi ya. Apakah Oke, analogi. Apakah kucing itu hewan? Harus nggak aku jawab itu? Jawab biar enak, biar jumpa. Apakah kucing itu hewan? Hewan. Oke, burung itu hewan? Hewan. Singa itu hewan? Hewan. Berapa hewan jadinya? 3. Nah, pintar kan? Apalagi ya? Pintar. Coba. Oke, sekarang apakah Yesus Tuhan? Apakah Yesus Tuhan? Utusan. Utusan. Amer, apakah Yesus Tuhan? Tuhan. Bapak Tuhan? Dia sumber. Sumber PLN lagi, kau kupecahkan. Kau ngapain lah ke PLN sumber air lagi, PDAM air, enggak ada bukan gitu. Aduh mak mati kan. Begini. Aduh, ini jadi Yesus, aku nanya, apakah Bapak itu Tuhan? Langit dan ya berarti kan Tuhan kan? Berarti Tuhan kan? Bedakan. Amer, diam dulu Amer. Bedakan dulu. Amer, diam dulu Pak Amer. Coba tanya aku Bang. Apakah Yesus Tuhan? Tidak, utusan. Utusan, berarti bukan Tuhan dia ya? Ya. Oke, clear, sepakat. Itu baru paten. Gila lagi. Loh, ya udah kalau dia bukan Tuhan udah selesai. Tapi dia jalan kebenaran dan hidup. Udah pindah jalan kebenaran, Gang Harapan nomor 5, Kecamatan Golgota, Kabupaten Yerusalem. Itu dia. Nah, itu dia. Ke situ dia larinya kalau kau bilang kebenaran. Nah, itu yang salah itu. Abang tidak mau mendengarkan penjelasan dari kami juga. Tapi kalau sudah dia utusan bukan Tuhan, kenapa kau paksakan dia jadi Tuhan? Dia jalan kebenaran dan hidup. Jadi sudah kami pindah. Itu dulu, sekarang sudah pindah. Dulu kemana dulu begini? Selama-lamanya udah pindah, udah ada. Itu dulu jalan kebenaran. Itu waktu di Jaksel. Sekarang udah pindah Golgota. Ada Gang Harapannya. Ada Gang Harapannya. Gimana Gang Harapan? Baik sini Gang Harapan. Jalan kebenaran. Jalan kebenaran Gang Harapan nomor 5. Itu dia. Udah pindah. Bang itu berarti kan nggak harus ikutin abang. Jadi cemana ya udah pindahnya kalau dulu iyalah. Jadi aku bertanya dulu Bang. Jadi kalau dia sudah utusan, kenapa kau paksa jadi Tuhan? Lalu apa salahnya sama? Begini. Jadi kalau utusan itu bisa memerintah malaikat. Menggoyahkan iman abang. Rupanya kalau kalian memanggil dia memerintah Tuhan. Malaikat nggak? Bukan kalau dia utusan. Contoh gini. Kalau kalian memanggil dia Tuhan ada salahnya. Salah lah, masuk neraka kau. Masuk neraka. Mau kau masuk neraka? Kenapa masuk neraka coba? Masuk neraka kau, dicampakkan ya kau nanti. Kenapa kau masuk neraka? Karena kau tidak mengikuti ajaran dan perintahnya. Yesus kan mengajarkan perintah yang dikasih dari Allah. Oke, baik. Kalian di konsep kalian, siapa yang mengimanin, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka akan masuk kerajaan sorga. Benar? Iya. Oke, apabila kalian mengimanin Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, maka konsekuensinya kemana? Neraka. Neraka ya. Yang tidak mengikuti ajaran dan perintahnya maka akan masuk neraka. Oke? Sepakat ya? Nah, pertanyaannya, siapa yang ngajarkan kalian mati pakai jas, sepatu terbalik, yang kiri di kanan, kanan di kiri? Silakan. Oh, jadi abang udah mengerti tadi ya, pertanyaan awal itu udah mengerti abang ya? Kok jadi nyambung ke situ? Udah ganti apa ini pertanyaan nih? Udah mengerti yang pertanyaan? Sekali lagi, tadi kita sudah sepakat ya, siapa yang mengimanin Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, maka akan masuk neraka. Oke ya. Kalian mengimanin benar, meyakini dia Tuhan, tetapi tidak mengikuti ajarannya, maka konsekuensinya neraka. Nah, pertanyaannya, siapa yang ngajarkan kalian mati pakai jas, sepatu terbalik, yang kiri di kanan, kanan di kiri? Silakan. Jaringan bang. Oke, ini coba kita jawab ya. Tunggu. Tadi abang itu yang kemarin pakai jas itu, coba ulang dulu bang. Coba bang. Halo. Oke, udah dengar? Tadi kita sudah sepakat. Kalian mengimanin, percaya Yesus adalah Tuhan. Oke, maka akan masuk kerajaan surga. Tetapi kalian mengimani Yesus, percaya saja Yesus sebagai Tuhan, tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, maka kalian masuk neraka. Benar? Benar ya, hanya mengimanin aja nih Yesus, percaya, tapi kalian tidak mengikuti perintahnya, maka masuk neraka konsekuensinya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang ngajarkan kalian mati pakai jas, sepatu terbalik di kiri di kanan, kanan di kiri? Tunggu dulu jadi. Yang ngajarin komunikasi. Tunggu bang, jaringan ini. Halo? Ya. Berarti siapa yang mengimani kami untuk kayak kalau meninggal coba kayak jas gitu? Macet jaringan. Memang di situ dijelaskan juga di agama abang ya. Agama abang dijelaskan juga. Kalau ditanya boleh abang menjawab, bisa abang menjawab? Dijawab dulu. Jadi kan begini, artinya kan tadi aku menyatakan kalian itu pasti masuk neraka. Kan gitu kan? Tadi aku berani menyatakan Kristen itu pasti masuk neraka, aku bilang. Benar nggak? Nggak siap ditanya, jangan tanya kalau nggak disiap. Jawab dulu. Siapa yang ngajarkan kalian mati pakai jas, sepatu terbalik, yang kiri kanan? Gus Buster mana? Gus Buster cabut. Jadi abang siap ditanya juga nih? Ya siap. Saya jawab nih. Siap nggak?
Yo, jawab aja lah, banyak kali kayak kau. Ya cabut, cabut dia. Aduh, siap enggak? Cabut dia. Siap enggak? Siap enggak cabut dia? Siap ancang-ancang mau lari lu. Aduh, mau berserak. Siap enggak? Mati lagu nih Odin. Ancang-ancang mau. Siap enggak? Siap enggak? Rupanya siap-siap mau lah. Besar, siap-siap mau kabur. Takut dia kupecahkan piring kalau jawabannya salah. Besar. Aduh, mau mati lagi. Gak tahu jawabannya. Gak tahu jawabannya. Aduh. 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 Lah, kamu lu salah. Mati. Aduh, Ten, kabur. Kupikir mau jawab dia tadi. Siap. Aku dia mau nanya. Pada kemana ini? Hah? Kena tombak? Wah, coba tadi pakai itu, Bang. Diajarin sama Bang Juma tadi, jampi-jampi itu, nah. Obat apa namanya? Obat cacar air. Apa? Sebentar lagi Dewan Juri akan kembali ya. Jadi sabar, banyaklah berzikir dan banyaklah berdoa ya. Siapa tahu rezeki. Rezeki jangan lupa ya, bagi-bagi blender cantik ya. Bagi-bagi blender cantik. Pasien. Gak ada Bang blender ini. Pak Nora kenapa juga begitu juga layarnya Kak Nora? Siapa ini Boy Manik? Bang Boy ngapain naik Bang? Sekali Bang. Sakit kuping. Kak Gianina mau naik dari tadi permintaan naik dari pertama itu. Mana tadi blender? Udah naik? Oh iya, udah naik. Bang Blender, ini blender asli bukan? 4 hari 57 udah akun 57.
57. Ya Nina mau Oten naik tadi. itu bang. Oten tadi banyak di bawah ada 400. Kabur semua Oten. Gak bisa bawa kabur. Kabur Oten semua malu. Bingung jawabnya. Dari tadi kita naik ini. Dari tadi. Oten kabur semua. Tapi hitungan menit ya bang naiknya. Kalau Yesus 3 hari ya bang. Iya, kalau aku itu kan menit langsung bangkit. Kenapa sih kok tombak? Cing acir. Bersera Oten, hilang semua Oten di bawah, hilang, cabut. Udah jelas, kena mati nggak bisa jawab. Ayo, mencret. Udah jelas kan, masuk neraka kelenten, bersera. 57. Ini nggak usah kalian polo, teman-teman. Nggak usah kalian polo. Nanti kena tombak nih, ku buang langsung, nggak ku pakai. Jangan di polo. Jangan kirim gift ke sini. Jangan, sayang. Kalau mau kirim ke hostnya aja. Yang mau kirim gift, kirim ke hostnya aja. Ini nanti kena tombak lagi, langsung ku buang macam isi ulang gitu. Udah langsung buang, langsung tolak. Kalian bayangkan, nggak pening kepalaku. 57 udah 4 hari. Udah blender ke 57 udah coba 4 hari. Akunku kalian bayangkan itu. Cobalah, sayang. Kemarin gitu lagi ditombak buang, tombak buang, habis pakai buang. Coba lagi ini, kejam. Nggak ada nyaku menghujat, nggak ada maki-maki ditombak. Cobalah kena tombak. Cobalah itu dah mampu ten gerombolan ini. Satu komplotan untuk menembak aku nih. Antara itu tombak lagi. Pantatku udah pakai berdarah semua, udah kena antiplas. Padahal pertanyaan simpel. Woi, kenapa tadi si Ghostbuster bisi-bisi? Mana ada itu? Gak ada itu. Di mana nih? Ayo cabut. Cabut. Satu dibukanya gitu. Gak ada ini. Gak ada itu. Bisi-bisi tadi Ghostbuster. Gak ada. Ayo ini cemana nih? Ayo udah pergi aja kita pergi. Lari. Lari. Yang satu karena ditinggal kawan udah ketakutan dia. Satu dapat dicabutin. Betul ya aku nanya ya. Betul ya. Jangan lari kau tanya ya. Oke, mulai ya. Kabur. Aduh Oten. Bingung Oten. Itu kalau itu pertanyaan yang bingung kan, cobalah. Kita sudah komitmen ya. Kau kok turun Ghostbuster tadi? Aduh, aku tanya lagi Ghostbuster ya. Kau naik lagi, kok turun dia tadi? Oh, udah dapat jawaban. Loh, kau kok turun Ghostbuster? Jadi kan kau turun, bukan turun aku. Loh, tadi kok turun kau? Nggak ada aku turun, jaringan kerusak. Jaringan? Tapi iya. Tadi kau bilang jawabannya macet. Macet? Jawabannya macet kau bilang. Belum merah berarti. Ah, itulah. Entah. Oke, mungkin sudah. Mungkin kau sudah pakai jas ini. Belum dapat jas, belum. Kenapa? Kaburnya kau? Oh alah. Unyil. Mana bang itu? Oh, udah disalib lah dia itu, kurasa. Bang dia. Aduh, kena tombak lagi. Diapain sama kau? Disalib dia tuh Kak, disalib. Diapain sama kau? Bos. Gitulah kalau aku boleh ngomong tentang itu. Banyak kali pecahkannya piring. Kena tombak lah dia. Susu. Bos ini apa? Oten? Apa Oten? Oh, Oten. Kalau bang Dolayan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah dulu bang, Muslim ya. Oten aja dulu ya.
Bang Bos itu tadi nge-report ya, nge-report. Hah? Bang Bos itu report ya Bang. Bang Bos. Oh, apa itu? Bang Bos kerangka apa nge-report? Nge-report siapa? Nge-report Bang Bender lah. Lah, orang mau ngomong sama dia kok saya report. Goblok dong saya kalau gitu. Masa sih? Namanya abang kali. Orang tuh naik aja dia dia bersaksi dusta. Mulai bersaksi dusta. Macam mana mau report? Orang aja banyak pun kok di report. Saya sini sendiri, nggak ada kawan-kawan. Mulai bersaksi dusta. Nggak, yang bilang aku ngomongnya yang benar maksudnya aku ngomongnya kayak gimana? Nggak benar gitu atau gimana sih? Coba typing lagi. Host, turunin aja host, ribet. Oh, takutlah berarti. Ribet host. Capek nge-report. Udah kalau betul kalau aku nggak ada nge-report kau pindah agama ya. Takut kalian kan? Silakan keringkan nggak apa-apa. Kalau takut berdebat dengan saya silahkan turunkan saja. Saya tidak memaksa. Saya tidak ada mereport. Ini hostnya nggak nurunin host, turunin host, report dia host. Nggak ada yang meliput dia. Gimana orang mau berkata lagi? Nggak ada ku report dia. Nggak pandai pula aku report. Aku nggak pandai main TikTok. Error. Aduh ma, error itu. Halo bang. Error HP ku karena banyak kali udah buat akun. Aduh ma. Kali wah, jam kali wah. Ada ku report kau bang. Aduh ma. Kau jangan mereport-report lah bos. Kenapa yang mereport kau rupanya? Aku juga nggak pandai mereport. Gimana kau mereport? Error HP ku wah. Apa yang membuat yang salah bang? Nggak pandai kau mereport. Jadi siapa yang mereport? Nah tahu aku. Ngapain lah ku report kalau aku tak naik kan? Logika lah kita dulu. Netizen di bawah itu katanya si Ghostbuster ini tukang report. Kayak gini, ngapain aku report dia kalau aku nyuruh diriku untuk naik kan? Enggak. Jadi gini udah. Kau tadi minta naik, jaringan kau udah bagus sekarang kan? Nah, apalah jawaban kau udah cepat lanjut. Jawaban yang apa itu pakai jas itu? Siapa yang mengajarkan kalian mati pakai jas? Itu kan dari adatnya itu. Nah, berarti kalian masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Hah? Ya kan? Tadi kan kita udah sepakat. Ya kan? Udah sepakat kita kan? Di kafani itu tradisi orang Yahudi kan?
Sama seperti sunat. Apakah Yesus ada mengajarkan kalian mati pakai jas? Adakah Yesus memaksakan kami untuk mati pakai dikafani? Loh, sekarang kalian mengikuti perintah Yesus tidak? Perintahnya kan, bukan tata cara berpakaian dia. Ajaran dan perintahnya. Apakah ada Kan Yesus mengajarkan kalian mati pakai dikafani jas? bukan termasuk ajaran. Kalau kayak mati kita meninggal kita nih dikafani. Apakah ada Ajaran Yesus banyak. mengajarkan kalian mati pakai jas? Itu loh pertanyaan. Sepatu terbalik, yang di kiri di kanan, kanan di kiri. Nggak ada kan? Ada nggak? Halo? Ada nggak? Hah? Ada apa? Ada nggak mengajarkan? Artinya apa? Berarti Kristen masuk neraka. Karena apa? Udah sepakat kita. Terus kemudian, kalau dikafani itu termasuk ajaran. Loh, iya oke. Yang kedua, berarti kami harus memakai jubah juga. Yang kedua, tadi mengatakan siapa yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta mengikuti ajaran dan perintahnya maka akan masuk kerajaan sorga. Oke? Tetapi hanya mengimani Dia sebagai Tuhan, tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, maka konsekuensinya masuk neraka. Ya, jawab dulu lah. Masuk neraka. Jangan kuin bang, jelek kali. Aduh mah. Lawak yang kabur. Jadi dengan jelek. Aduh. Ini sekali lancar. Tuh dulu bang, jangan kemarin bilang kabur itu. Jadi dengan kuin jeleknya. Nanti butuh buat repot-repot. Bunyi pan dia meripot. Sudah meriput. Aduh, punggung lah, kena report lagi bah. 58, lontong lah. Aduh mak, meripot-report aja lah. Kok gak gentle kali lah kalian kayak gini. Itulah kan pertanyaannya mematikan dan mempermalukan kalian. Akhirnya apa? Gak mampu kalian melakukan. Itulah kerja kalian meripot jadinya kan. Kayak gitulah. Malu kak? Malu lah. Udah gak bisa lagi berkata apa-apa bos. Mencret berserak lah. Orang ditanya siapa yang ngajarkan. Kan udah sepakat. Kalau tidak ada mengikuti ajaran Yesus, makanya aku pening nih kalian nih. Bukan adalah kalian ikutin perkataan Yesus. Gak ada yang kalian ikutin perkataannya. Tetapi kalian merasa pede dikatakan pengikut Yesus. Itu loh. Kadang-kadang aku pening nih kalian ya. Tidak begitu pede kalian. Ini jelas-jelas Yohanes 17:3 ini sebuah ayat yang sangat-sangat jelas. Jadi bodoh kalian gara-gara itu. Inilah hidup yang kekal, mengenal Engkau satu-satunya, tidak ada yang lain. Kalau sudah satu-satunya, tidak ada yang lain. Satu-satunya. Dia siapa? Allah. Bukan Yesus. Terserah kalian. Yang penting tugas kami sudah menyampaikan. Kalian paksakan juga iman kalian. Kalian yang masuk neraka bos. Di sini sudah kita bisa buktikan. Kalau berdasarkan doktrin, ya iya. Doktrin bapak-bapak gereja.
ayatnya yang tidak jelas. Iya. Jangan begitu. Naik aku gara-gara ku dengar piring pecah-pecah bang, takut aku nanti abang ada apa-apa ini. Iya, gimana gitu kan? Apa kan? Ji kan itu ya ayat favorit ya. Inilah itu ayat pamungkas itu. Ayat pamungkas itu udah nggak bisa dibantah kalau itu. Betul bang. Kalau itu betul. Itulah kan. Inilah hidup yang kekal mengenal Engkau satu-satunya. Jadi cuman lagi itu. Terus dia bilang, siapa yang kekal itu bang? Ya Allah satu-satunya. Siapa yang hidup? Tuhan Allah. Kalau menurut dia siapa lagi itu bang? Menurut dia, Yesus. Dia Tadi sudah mengatakan Yesus utusan, tapi dipaksa jadi Tuhan. Nah, ya Adi Nugraha, monitor. Adi Nugraha. Adi. Nanti kalian report. Kayaknya. Yang Kristen dulu ya teman-teman ya. Yang Kristen dulu sebentar ya. Iya. Kita bisa mengumumkan bang? Atau bagaimana? Oh, udah selesai. Sudah. Oke. Oke, kita umumkan dulu ya. Ya, Blender cantik kembali lagi di sini bersama Blender Official. Kita akan mengumumkan siapa pemenangnya, ya. Karena Dewan Juri sudah merapatkan ini dan hasilnya sudah dapat. Dan untuk para peserta, silakan tetap memakai bajunya yang seperti tadi. Siap-siap kalau dipanggil ya. Baik. Ya. Silakan Mbak. Ya maaf kita agak lama ya karena agak-agak sulit gitu. Bunda Nora monitor. Iya bang. Nah, juri kita sudah selesai rapatnya, jadi kita siap untuk mengumumkan. Jadi gabungan antara kita Dewan Juri dan Ketua Panitia dan Panitia akan sama-sama. Jadi surat keputusan itu kita baca, tapi nama-nama orangnya nanti biar Panitia. Jadi ada kerjasamanya kita. Setuju gitu ya? Oke Ketua, lanjut. Ya. Ini udah bisa belum? Kita mulai. Baik ya. Izin dulu kepada Bang Blender, Bunda Nora sebagai tim dari Dewan Juri ya, dan juga kepada di sini ada Gurunda kita Bang Zuma. Ya. Baiklah, kita membaca surat keputusan Dewan Juri Lomba membaca dengan hikmat ayat-ayat Bible nomor 002 garis miring lomba MAB garis miring BO garis miring 12 Romawi garis miring 2024 tentang penetapan pemenang lomba membaca dengan hikmat ayat-ayat Bible, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan pada lomba membaca dengan hikmat ayat-ayat Bible perlu ditetapkan pemenang juara 1, juara 2 dan juara 3 putra serta juara 1, juara 2 dan juara 3 putri. Jadi ada 3 pemenang putra dan 3 pemenang putri. Memutuskan dan ditetapkan di media sosial pada tanggal hari ini, tanggal 28 Desember 2024, Dewan Juri yaitu 1 Bang Blender, 2 Bunda Nora Aritonang, 3 Uti. Dari tim juri memutuskan nama-nama pemenang lomba itu adalah yang putra, silakan kepada Ketua Panitia Bang Dul untuk membacakannya.
Baik, terima kasih. Baik, saya akan membacakan yang suara 1, 2, dan 3 putra. Lomba membaca dengan hikmat ayat-ayat Bible tanggal 28 Desember 2024. Baik, kita akan mulai dari juara 3. Dengan jumlah nilai 81, jatuh kepada Tuan dan Guru. Baik. Karena ini 1 dan 2, saya akan membacakan yang juara 1.
seorang anak manusia, dan hendaklah kau beri dia nama Yesus Kristus. Di Lukas 2 nomor 11, Anda yang kurang faham, kurang detail Anda mengkaji isi daripada Bible. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus. Urapi, disambung dengan kata Tuhan, orang yang diurapi Tuhan. Bukan Tuhan yang lahir, Bang. Gabriel menubuatkan akan lahir dari kandungan Maria seorang anak laki-laki. Nubuatkan itu, Bang, nubuatan. Karena belum terjadi. Lalu di Lukas 2:11 ini tadi gitu ya. Terus dengan konyolnya saya mengambil yang betina, lalu saya berinteraksi ataupun mengatakan begini, kucingku, kamu kan tadi sudah kawin dengan si jantan, nah kamu nanti akan melahirkan anak kucing. Seperti itu kan, dengan konyolnya, padahal entah dia ngerti atau tidak pun saya nggak tahu. Ya, seperti itu. Ya tentunya yang lahir itu anak kucing, Bang, nggak mungkin anak harimau. Nggak mungkin, Bang. Coba Bang kaji dulu Lukas 2 nomor 11. Telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Nah, kalau Anda mengatakan itu berarti bertentangan dengan Roma 14 nomor 9. Syaratnya di situ jadi Tuhan Yesus itu harus mati di tiang salib. Lalu setelah itu dibangkitkan, barulah dikatakan Tuhan oleh Paulus. Gimana, Bang? Coba Anda pikir dulu. Ya, jadi gini loh, kalau misalnya Abang ingin memahami Alkitab satu ayat. Ya coba, Kristus itu apa artinya, Bang? Kristus itu apa artinya? Apa artinya Kristus? Artinya yang diurapi. Makanya tadi saya katakan. Sudah, yang diurapi Tuhan kan? Betul. Ya sudah. Berarti anak manusia yang lahir, bukan Tuhan yang lahir, Bang. Ya itu kan kalau Anda potong kalimatnya, Kristus Tuhan. Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa yang motong siapa? Nah, nggak ada yang nggak memotong ayat, Bang. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus itu maknanya apa? Orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yang motong siapa? Iya, artinya apa, Bang? Artinya apa? Di situ Kristus itu pasti merujuk pada kemanusiaannya Yesus, betul tidak? Karena yang diurapi itu hanya manusia. Iya, berarti yang lahir itu manusia Tuhan gitu. Enggak, maka kan ada kata Tuhan di sana. Artinya apa? Ini merujuk pada dua hakikatnya Kristus. Betul lah, Kristusnya Tuhan, Bang. Kristus Tuhan. Kristus itu contoh gimana? Kristus kita ganti dengan orang yang diurapi Tuhan. Disambung, Bang, jangan di koma pakai titik, nggak ada, disambung itu. Bahasa Yunani nggak ada koma titik, Bang, nggak ada tanda baca, nggak ada, Bang. Cuman orang LAI aja yang mengarang-ngarang pakai koma, pakai titik, nggak ada tanda titik, tanda huruf besar nggak ada, Bang. Huruf besar kecil pun nggak ada di sana. Romawi di bahasa Yunani, Greek ininya nggak ada itu. Masa gini, Bang? Masa kalimat ini seperti ini? Telah lahir bagimu Juru Selamat, orang yang diurapi, Tuhan. Udah orang Tuhan lagi. Ya kan nggak cocok, Bang. Telah lahir bagimu kucing, harimau di kota Daud, di kandang ini. Ya kan nggak cocok rasanya. Nggak ganjil lah, Bang, rasa itu.
Yaitu Kau tak karena janggal. Nah. ya karena Anda tidak memahami Alkitab secara utuh. Ya, sementara kata Paulus di Roma 14 nomor 9, syaratnya Yesus menjadi Tuhan harus mati dan bangkit, Bang. Ini bertentangan lagi. Anda mengatakan dari awal sudah Tuhan, tapi kata Paulus syaratnya dia harus mati dan bangkit baru jadi Tuhan. Yang mana yang salah? Siapa sih nggak memahami? Bang, kami paham kali, Bang. Paham benar saya Bible, Bang. Contoh begini, Bang. Kalau saya mengetahui kebenaran itu ada dari Bible, saya orang yang pertama di sini yang murtad, Bang. Kalau Bible itu benar. Demi Allah, Bang. Murtad saya kalau ada kebenaran dalam Bible. Demi Allah. Demi keluargaku, Bang. Murtad saya, Bang. Kutinggalkan Islam. Kutinggalkan Nabiku Nabi Muhammad. Kutinggalkan Al-Quran. Beralih ke menyembah manusia. Kalau memang ada kebenaran dalam Bible. Gak mungkin, Bang, Tuhan itu firman yang aneh-aneh. Tuhan tuh kalau sudah berfirman gak macam-macam, Bang. Apalagi berbau-bau yang anarkis, berbau-bau kesukuan, berbau-bau apalagi berbau porno, Bang. Nggak mungkin Tuhan seperti itu, ah. Kita kan tadi baru selesai, Bang, acara event membacakan kitab, membacakan ayat Bible gitu. Yang kami bacakan itu yang luar biasa. Di 1 Samuel 15 3 nomor 15 itu. Dua Samuel 12 nomor 11 12. Amsal 7 18 19 sampai 20. Kejadian 38 7 sampai 10. Yesaya 13 15 16. Nah, aneh-aneh lah, Bang, isi Bible-nya, Bang. Gak mungkin lah Tuhan seperti itu. Saya yakin, Bang, dengan menggunakan akal saya gak mungkin Tuhan seperti itu. Apalagi Nahum 3 nomor 5, Bang. Tuhan buka sempak, Bang. Maaf, bukan saya mau cakap kotor, enggak, bukan saya menghina Bible Anda. Tapi seperti itu, Bang. Tuhan buka celana dalam, aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu. Coba Abang bayangkan, seorang wanita menggunakan namanya baju terusan. Masya Allah, Bang Zuma. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Insyaallah. Alhamdulillah saya terbangun gegara mendengarkan dalil-dalil mantra-mantra dari Barat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi gini sahabat, boleh saya masuk ya? Iya, Bang, silakan, Bang. Iya, sebenarnya saudara Kristen ini titik poinnya itu harus disadarkan mereka ini bahwasanya yang mereka sembah itu bukan anak Maria. Yang mereka sembah itu adalah makhluk yang mati terkutuk di atas pohon, lalu didoktrin kalau itu adalah anak Maria. Padahal sebenarnya itu bukan anak Maria, tapi Kristus alias Dajjal yang Yesus sendiri sudah nubuatkan, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan mengaku Yesus dan berkata akulah Yesus. Nah, jadi kita umat Islam ini agak kesulitan kemudian untuk menyadarkan saudara kita Kristen bahwa yang mereka sembah itu bukan anak Maria, tetapi Dajjal yang ngaku-ngaku sebagai anak Maria. Apa pembuktiannya? Sederhana. Tanya Paulus, Paulus, ya paman, kamu menerima Injil dari mana? Dia akan berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Nah, di situ aja udah ketahuan. Oh, Paulus menerima bukan dari anak Maria, tapi dari makhluk yang mengaku sebagai anak Maria. Tergenapi apa yang Yesus sampaikan. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu. Nah,
kebetulan Paulusnya mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari anak Maria, karena Maria melahirkan manusia. Nah, tetapi Kristen ini berusaha dengan sekuat akal-akalan mereka untuk mengatakan itu adalah anak Maria. Tapi nggak bisa. Sekuat apapun Kristen mengatakan itu anak Maria, maka sekuat itulah upaya orang Kristen menolak ajaran Paulus. Nah, sekarang giliran saudara kita Kristen ini berpikir, benar juga ya. Kata Yesus, setelah aku pergi, akan muncul Yesus palsu. Dan berkata, akulah Yesus. Jangan kamu percaya. Nah tuh, makanya Yahudi nggak percaya. Makanya Paulus mengatakan apa di dalam Galatia 1:15-16? Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Sederhana untuk mendudukkan itu, bahwa Paulus ternyata didoktrin oleh makhluk yang mengaku Yesus untuk menjadikan di luar Yahudi itu menjadi pengikutnya. Makanya yang keluar dari kubur itu apa yang dikatakan? Yesus berkata kepada mereka, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Nah itu bukan Yesus itu. Itulah penyesat yang ingin kemudian menjadikan keturunan Adam menjadi penyembahnya, untuk menemaninya nanti kelak bersama-sama ke neraka. Nah ini saudara Kristen harus sadar itu. Tapi ya untuk menyadari itu, jangan emosi, jangan kesal, jangan jengkel, jangan marah ketika kemudian diperingatkan atau disampaikan, ini loh duduk perkara yang sebenarnya. Kenapa orang Kristen itu sulit mengatakan Yesus itu Tuhan, dan sulit untuk menolak Yesus itu bukan Tuhan? Karena sejatinya Kristen terjebak di dalam lingkaran iblis. Saya kira begitu sebagai pengantar. Silakan saudara tanggapi ini dengan data biar kita diskusi. Silakan. Nyelam dia bang, nyelam. Ayo saudara, kata Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang akan datang kepadamu dengan berkata, akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Ini Yesus loh yang berkata, berarti harus ada yang mengaku Yesus dan harus ada banyak orang yang menjadi tersesat. Nah sekarang, di mana pernah ada sosok mengaku Yesus, dan apa dan di mana kelompok besar atau orang-orang banyak yang telah disesatkan itu? Islam nggak mungkin. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku bertemu dengan sosok yang bernama Yesus. Hindu nggak mungkin, Buddha juga nggak mungkin, ateis apalagi. Maka satu-satunya kandidat ya Kristen. Halo. Ya, halo. Menurut benar nggak isinya Injil? Kalau Injil menurut baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian yang beliau informasikan berdasarkan Al-Quranul Karim dalam surah Al-Ma'idah, jelas sekali bahwa kedatangan baginda Rasulullah
adalah menjelaskan sebagian dari isi Injil yang telah disembunyikan oleh di mana Al-Quran itu diwahyukan kemudian. Di mana Injil itu diwahyukan kemudian, maaf. Nah, Yesus itu memberitakan Injil. Yesus itu memberitakan Injil. Jadi sementara yang Injil sama Bible beda. Beda Bang. Beda itu. Beda. Yes. Beda itu. Ya? Kalau Injil itu adalah perkataan Allah kepada Nabi Isa alaihi salam. Coba Anda lihat dalam Yohanes 12:49. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Sedangkan kitab Anda, kitab yang dituliskan oleh pengarang dari hasil penelusuran para pengarang. Sehingga apa yang terjadi? Dikatakanlah gimana? Gimana? Kalau Bible itu adalah catatan-catatan orang yang dicatat berdasarkan hasil penyelidikan. Gimana? Benarkah isinya? Isinya begini. Kalau di dalam Al-Quran, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis sebuah buku dengan mengatakan ini dari Allah. Baik. Kan gitu. Nah, bagaimana dengan pemberitaan yang ada di dalamnya? Gimana? Benar apa tidak isinya? Isinya itu ada benarnya, ada salahnya. Tapi sebenar-benarnya isinya itu bukan firman Tuhan, tapi hasil penelusuran penulis terhadap kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa itu. Tapi tidak bisa duduk sebagai firman Tuhan. Berarti abang ini, kalau abang ada yang kutip, itu benar itu. Kalau abang ada yang kutip. Oh, bukan. Misalnya abang kutip, bukan begitu. Al-Quran mengatakan, wa iz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Patokan kami sebagai seorang muslim tentu adalah wahyu dari langit, dan itu adalah Al-Quran. Sedangkan kitab Anda itu adalah kitab yang adalah gini. Abang kan kadang-kadang kutip. Yang abang kutip benar apa salah itu? Yang saya kutip itu betul ada tertulis di dalam Bible saudara. Tapi tidak bisa dikatakan itu firman Tuhan, enggak. Astagfirullahaladzim, ini orang bertanya tapi ngoceh sendiri, gimana dong? Kamu itu bertanya tapi enggak mendengarkan jawaban gitu loh. Kenapa? Abang kalau nggak benar nggak usah dikutip. Oh, bukan begitu caranya, saudara. Bukan begitu cara belajarnya, itu bukan kayak gitu. Sekarang ketika saudara berkata Yesus itu silakan Anda bicara sendiri. Bicaralah sampai puas. Silakan. Silakan. Jangan diam, Bang. Daripada saya ngomong, Anda juga ngomong, mending Anda ngomong aja terus. Silakan. Abang kan sering kutip. Abang jelaskan dulu yang abang kutip benar. Bagaimana saya mau menjelaskan kalau setiap saya ngomong Anda bicara? Gitu kan? Silakan. Iya, bisa nggak Anda ngomong? Atau nanti kusuruh host turunkan Anda? Gimana? Karena setiap saya berbicara, Anda juga ngomong. Jadi kelihatan Anda itu tidak sehat, ada gangguan pada otak. Orang kalau bertanya itu mendengar, ini enggak. Setiap Anda bertanya, saya menjawab, Anda juga ngomong. Gimana Anda bisa sehat? Kalau di gereja, Anda bisa nggak kayak gitu di gereja? Nggak mungkin. Anda langsung diludahin sama pendeta. Jadi ketika Anda bertanya, Anda diam dengarkan jawaban saya. Kenapa saya mengutip dalil dalam kitab saudara? Karena apa yang Anda lontarkan bertentangan dengan isi kitab saudara. Apa yang Anda percayai bertentangan dengan ajaran Yesus. Contoh, ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan. Apa buktinya? Contoh di dalam Yohanes 35 nomor 30.
aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti gagal Yesus itu menjadi Tuhan. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Anda akan berdalil, oh itu kan sisi kemanusiaannya. Nah, apakah pencipta langit dan bumi punya sisi kelemahan? Gak ada kan? Sedangkan Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 8:42, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Dengan demikian Yesus mengaku dia adalah ciptaan, sesuatu yang diadakan. Berarti ajaran Yesus berdasarkan Bible bertentangan dengan kepercayaan saudara. Itu masalahnya itu di situ. Silakan. Oke, berarti abang tadi bilang abang kutip-kutip yang Bible itu benar ya? Benar bertentangan dengan iman saudara. Bertentangan. Anda yang bertentangan dengan Bible itu loh bang. Sedangkan yang bukan firman Tuhan bertentangan dengan iman saudara. Apatah lagi yang firman Tuhan. Parahnya itu di situ. Jadi, bentar ya, kitab-kitab yang dahulu itu termasuk Bible ya, yang termasuk orang abang ini ya, kitab-kitab terdahulu Bible termasuk ya? Atau iya, termasuk Bible, betul. Itulah yang diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Celakalah orang yang menulis buku dengan tangannya sendiri. Nah itu Bible. Itu Bible itu yang dimaksud Al-Quran itu. Bible Yes. udah dipalsukan atau enggak? Belum. Bible itu kalau berbicara mengenai asli atau palsu, dia adalah palsu dari original teksnya. Dan dia adalah palsu ketika dikatakan itu firman Tuhan. Tapi kalau dikatakan itu adalah karangan Lukas, itu asli karangan Lukas. Kalau dikatakan itu karangan Paulus, itu asli karangan Paulus. Tapi kalau dikatakan itu firman Tuhan, itu palsu, itu bukan karangan, itu bukan firman Tuhan, itu Bible. Jadi Bible itu apakah firman Tuhan? Bukan. Apakah asli? Asli. Asli apa? Asli karangan Lukas, asli karangan Matius, asli karangan Paulus. Tapi bukan firman Tuhan. Gitu bang. Oh iya ya. Iya. Jadi itu tulisan isi dari Injil apa aja bang? Kalau di Injil itu Nabi Isa mengaku sebagai hamba Allah, utusan Allah kepada Bani Israel, meminta kepada Bani Israel agar Bani Israel percaya kalau Isa atau Yesus itu adalah utusan Allah, bukan anak haram, bukan anak zina gitu. Sama dengan Yesus ya bang? Sebenarnya begini, Yesus itu tokoh fiktif. Dengar dulu, Yesus itu tokoh fiktif. Yesus itu karangan barat. Yang betul itu adalah Isa. Isa di dalam bahasa Aram disebut dengan lisan Isa. Bahasa Ibrani menyebutnya Yesua. Yesua, Isa, Isa. Yesus itu tokoh fiktif. Isa ketika nanti datang kedua kalinya, sampai mulut Anda robek pun teriak memanggil Yesus, Isa nggak akan pernah balik. Karena Yesus itu bukan nama dia. Yesus itu nama yang dinobatkan oleh Paulus in the gang untuk dijajakan kepada penganut ajaran penyembah dewa Zeus. Gitu saudara. Jadi Yesus itu nama palsu, yang benar itu Isa. Oke, jadi menurut abang, abang yang lebih tahu Yesus apa orang Israel Yahudi sana? Kenapa? Yang lebih tahu Yesus itu
abang atau orang Israel atau orang Yahudi itu sendiri dari bangsa? Sederhana, saudara. Ketika Anda percaya bahwa Yesus itu adalah orang Yahudi, Anda sedang menggugurkan nama Yesus itu sendiri. Karena tidak mungkin orang Yahudi menamakan anak bayinya dengan nama orang Yunani. Sudah pasti Maryam atau Miriam yang adalah penutur bahasa Ibrani atau Aramaik mengambil nama orang Aram. Gak mungkin nama Yunani, gak mungkin. Isos atau Yesus itu nama orang Yunani. Bagaimana mungkin orang Yahudi menamakan anaknya dengan nama penjajah? Nggak mungkin. Isa lahir di mana, Bang? Isa lahir di Yerusalem, di Palestina, di tengah-tengah Bani Israel. Itu bukan soalan akidah. Itu bukan soalan akidah. Masalahnya, Bibelmu itu bukan firman Tuhan, itu permasalahannya. Tapi orang Israel kenal nama Yesus, bukan kenal Isanya. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Dari mana? Sejarahnya pun kalau ditanya ini sejarahnya Yesus, iya. Kalau enggak ada itu, Bang. Kita beberapa saat yang lalu live langsung dari Palestina. Dan tidak ada yang mengenal Yesus. Yang mereka kenal itu adalah Hamasiyah atau Masihiyun. Mereka tidak mengenal Kristen. Mereka hanya mengenal Isa atau Al-Masih atau Masihiyun. Tidak kenal Kristen, tidak kenal Yesus. Yesus itu tokoh fiktif. Yang benar itu Isa. Enggak ada itu yang mereka. Enggak ada itu. Yesus. Bagaimana mungkin? Sekarang begini, Maria ini nama sebenarnya itu adalah Miriam. Nah, Miriam tidak mungkin ketika melahirkan memberikan namanya dengan nama Yunani. Gimana? Pastikan dulu itu. Abang pastikan dulu yang mereka kenal itu Yesus apa Isa? Apa pastikan dulu? Jelas mereka kenal Isa. Ada bukti nggak? Ada bukti nggak? Sekarang begini, saya tanya sama saudara. Sekarang saya tanya sama saudara. Kitab tafsir milik orang Yahudi berbahasa Ibrani atau bahasa Yunani? Itu dulu. Jangan di situ dulu, jangan di situ dulu. Supaya Anda tahu, karena yang muncul di dalam kitab. Botolnya orang ini, ya Allah yang karim. Orang Yahudi itu kitabnya berbahasa Ibrani. Kalau Ibrani yang ada Isa atau Yesua, tidak mungkin Yesus. Alamak. Dengarkan, Bung. Dengarkan. Biar Kalau saya lebih percaya ya, lebih percaya data yang abang maksud. Mereka kenal Isa bukannya Yesus. Mereka kenal data apa yang bisa dipercaya. Sederhana loh. Silakan. Sederhana loh, saudara. Yesus itu bahasa Aram atau bahasa Yunani? Itu dulu. Lalu dudukkan orang Yahudi itu kitabnya berbahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Sederhana bukan? Jadi Yesus itu tokoh fiktif. Makanya Paulus itu mengaku diutus untuk orang-orang Roma Yunani. Maka toko yang dia jual harus berbau Roma, harus berbau Yunani. Lahirlah kata Yesus. Us itu bukan bukan orang-orang Ibrani. Us itu orang Yunani Romawi. Saturnus, Arianus, Venus, Blasius, Andrianus, Anus. Itu bukan orang Ibrani, bukan orang Yahudi. Ini kalau abang bilang dari bahasa tadi ya. Ya. Dari bahasa berarti abang bedakan Isa sama Yesus ya? Iya. Iya. Bukan ada data yang valid gitu dari data valid lah, itu data valid itu. Bahasa ini dari turun temurun pun gitu, Bang. Nggak bisa dipercaya juga bahasa. Kamu nggak percaya itu sejarah. Iya, Anda ngomong apa?
Oke, aku tanya lagi nih bang, berarti abang ini mengakui mujizat Yesus terjadi. Nabi Isa alaihi salam itu memiliki mukjizat, jelas itu, karena dia adalah seorang nabi rasul. Berarti Allah memberikannya kekuatan untuk melakukan mukjizat di tengah-tengah Bani Israel, semisal membangkitkan orang mati dan seterusnya. Bahkan Nabi Isa itu mukjizatnya dari bayi sudah bisa berbicara. Berarti ini nggak bisa, ini kan abang nggak tadi abang samakan Isa sama Yesus, kok mujizatnya abang nggak samakan, kok gitu ya? Saya tidak pernah menyamakan Isa dengan Yesus. Saya mengatakan Isa itu utusan Tuhan yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Sedangkan Yesus itu adalah tokoh fiktif yang dibangun untuk dijual kepada Roma dan Yunani penyembah dewa Hercules dan Zeus. Oh, itu baru dipercaya, harus ada data ya bang? Ya harus ada data, betul. Nah sekarang Yesus di dalam Matius 15, Bung, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Salah nggak itu data? Salah nggak? Salah nggak data itu? Tidak. Ya udah. Menurut Yesus dia diutus hanya kepada siapa? Terus domba yang sesat dari umat Yahudi. Nah itu pintar. Anda umat Yahudi bukan? Oh, oke. Berarti gini, gitu cara belajarnya gitu bang. Menurut. Jadi kok ini pertanyaan umumnya gini, kok orang Yahudi pinter-pinter gitu bang ya? Pinter-pinter dari teknologi, kok bisa bang ya? Orang Yahudi pintar, saking pintarnya Tuhan pun mereka lawan. Bukan itu. Pintar maksudnya dari masalah teknologi dunia ini bang. Oh iya, memang manusia itu. Mereka lebih gini. Lebih apa? Lebih istimewa gitu. Lebih istimewa. Istimewanya karena mereka pintar gitu. Iya. Saking pintarnya mereka bikin agama Kristen kan? Betul nggak? Teknologi. Nah, teknologi lah, mereka dikasih akal, mereka dikasih otak, mereka diberi kelebihan. Berarti Tuhannya apa bang? Tuhannya dengar doa mereka dan memberi hikmat kepada mereka. Tuhannya, makanya buktinya mereka tidak menerima Yesus. Enggak, maksudnya dari teknologi tadi, dari teknologi tadi. Oh, dari teknologi mah itu wajar. Al-Quran mengatakan wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman, aku hendak menciptakan manusia sebagai pemimpin di atas muka bumi ini. Maka Allah memberikan kelebihan-kelebihan kepada manusia-manusia terdahulu. Secara turun-temurun kemudian Allah datang kepada Bani Israel. Bahkan Al-Quran mengatakan inni ma'akum. Kalau masalah kepintaran ya Cina juga pintar, Jepang juga pintar. Bangsa Yahudi, orang Yahudi ini lebih istimewa lah ya bang. Ya kalau menurut Anda orang Yahudi lebih istimewa, mungkin menurut Anda. Kalau saya mah tidak. Orang Yahudi itu adalah orang yang justru membangkitkan amarah pencipta langit dan bumi. Kenapa? Karena setelah datang apa? Terbukti mereka diberi hikmat.
Maksudnya diberi hikmat, maksudnya apa ini? Dari teknologi mereka lebih istimewa melampaui bangsa-bangsa lain. Contoh? Dari teknologi tadi, Bang. Dari teknologi tadi, bisa nggak mereka kemudian menemukan teknologi tanpa kemudian adanya ilmu hitung? Oh, ilmu hitung dari mana, Bang ya? Ya, ilmu hitung itu kan kita kenal aljabar. Aljabar itu dari mana? Oh, aljabar dari Muslim ya? Ya iya dong. Dari mana lagi? Tidak ada temuan di atas muka bumi ini tanpa melalui ilmu hitung. Ada lagi nggak, Bang? Ya itu hanya dulu dasarnya. Semua yang ada di atas muka bumi ini itu diawali dari ilmu hitung. Apa yang bukan dari ilmu hitung? Semuanya berasal dari sana. Akarnya di situ. Berarti kalau kita meminta ingin dikecilin saya host, nanti kena tombak ini. Udah mulai panas di bawah. Misalnya kita melampaui orang Yahudi ingin meminta ini, bisa nggak, Bang? Kenapa dengan orang Yahudi? Anda itu gimana sih? Orang yang membunuh Tuhan Anda jadikan sebagai pahlawan. Lucu Anda ini. Kalau saya jadi saudara, harusnya Anda menyadari bahwa iblis itu cerdas, iblis itu pintar. Saking cerdasnya iblis itu, Tuhan Anda pun dikepoin. Jadi kalau Anda kemudian menyanjung orang-orang Yahudi, apakah Anda tak ingat bahwasanya saking pintarnya mereka sehingga mereka membuat nubuatan-nubuatan sendiri untuk membunuh Tuhan Anda agar mereka terbebas dari penjajahan Roma. Anda harusnya sadar di situ. Berarti abang ini ada nggak sih orang Kristen yang sedikit agak lebih hebat dari ini? Berarti abang ini saya ngomong kayak kotak hitam dikasih roh. Dan kemana-mana ngomongnya. Enggak. Sekarang malah dia saja yang membunuh Tuhannya. Udah begitu udah mendekati subuh pun. Tapi yang ditemani diskusi yang kayak begini. Dibilang orang bukan. Dibilang bukan orang. Mana hostnya? Host, bacakan Amsal, host. Berarti abang ini mah abang gak ini merasa bukan tersaingi. berdiskusi nih, host. Abang gak merasa tersaingi. Ini pisang Ambon dikasih roh ngomong. Turunin aja. Dari tadi kayak gini aja, abang gak merasa tersaingi. Laki-laki tapi pakai roh. Bang. Gimana dong? Abang gak merasa tersaingi. Turunin aja. Ini kenapa orang ini? Turunin aja. Ya udah, izin dong coba. Merasa tersaingi enggak? Ya, mau pargoy, Bang Zuma mau pargoy. Nah gitu dong. Entah kenapanya orangnya kemana-mana sekarang nyanjung pembunuh Tuhannya, kan gila. Apa perlu naikin satu lagi, Gurunda? Naikin 1000. Bang Zuma udah terbangun-bangun, Bang. Bangun aku bangun. Udah bangun aku sekarang. Atau belum bangun? Udah bangun kayaknya. Oke, kita naikin Effendi Afen. Assalamualaikum, saya Islam, Bang. Oh, Islam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin nyimak di bawah dulu ya, Bang ya. Kita naikin Siap, Bang. Siap, Bang. Masih. Mana Oten? Oten? Allahu Akbar, Masya Allah. Wih, jam 3 di sana. Iya ini Bunda. Ya, Mahdoy. Selamat pagi. Mahdoy. Baik.
Doi. Aduh, Pak. Mungkin tidur di atas mendengarkan. Izin ya. Pisang Ambon. Pisang Ambon. Pisang Ambon masukkan Roh Kudus. Ajar. Nah, Mak. Halo. Ya. Ajar. Iya bang. Selamat pagi. Pagi. Islam Kristen bang. Kristen. Oke, lanjut. Ada yang mau sampaikan? Bang Zuma narasinya kayak menyudutkan lah. Padahal dia nggak baca juga Al-Qurannya gitu lah. Iya, silakan bang. Disanggah penyampaian saya kalau ada yang menurut saudara itu tidak. Ya semuanya nggak benar bang. Yang mana bertanggapi bang? Ketika saya semua bang. Ya ditanggapi bang, dan mengatakan narasinya semua tidak benar. Kalau gitu silakan. Anda Ketika benar. saya berkata, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu salah. Benar bang, nggak salah. Ya udah, alhamdulillah. Lalu siapa yang mengaku pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku? Itu siapa? Yesus bang. Tadi katanya diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yang mana yang betul? Maksudnya umat Israel yang ibaratnya sudah membangkang, yang sudah ibaratnya sudah nggak peduli sama Tuhan Allah Bapa. Ya itu kan maunya Kristen, itu maunya Kristen. Kita dudukkan Yesusnya dulu. Memang Yesus disuruh ibaratnya menemukan domba-domba yang tersesat, yaitu Bani Israel. Iya, Yesus itu kan mengaku hanya untuk Bani Israel. Ya memang supaya Bani Israel itu sadar bang. Ibaratnya supaya Bani Israel itu menyebarkan ibaratnya supaya Bani Israel percaya kalau dirinya adalah utusan Tuhan, betul? Betul. Nah, sekarang yang datang mengaku Tuhan kepada non-Israel itu siapa? Yesus bang. Loh, kok ada dua Yesus? Lagi ke Yesus bang. Lah Yesus mengaku hanya diutus hanya untuk Bani Israel. Ya makanya saya bilang bang, tadi kan Bani Israel itu sudah sesat, makanya sudah berpaling kepada Allah Bapa. Makanya maksudnya gimana? Bani Israel menolak Yesus sebagai utusan Tuhan, betul? Betul. Ya sudah, terus apa masalahnya? Kenapa justru jadi Tuhan di Kristen? Kan beda oknum. Sama yang datang kepada Bani Israel itu utusan Tuhan. Benar. Yang datang kepada Kristen itu bukan utusan Tuhan. Utusan Tuhan bang. Loh, di mana dia mengatakan dia utusan Tuhan di Kristen? Di mana itu? Aku adalah Bapa. Aku adalah satu dengan Bapa. Nah itu ucapan Yesus untuk ketika dia jadi utusan di tengah-tengah Bani Israel. Nah itu dia menyatakan dirinya sebagai utusan. Segala firman yang engkau berikan kepadaku. Memang dia firman jadi daging, makanya dia bilang itu bukan ucapan Yesus. Itu beda itu beda, itu bukan ucapan Yesus. Ucapan Yesus itu bang? Bukan, di mana tertulis? Aku adalah firman jadi daging, itu di mana? Aku satu dengan Bapa. Oh, kalau satu dengan Bapa, jawabannya ada di Yohanes 8:29. Mengapa aku mengaku satu dengan Bapa? Sebab aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa, dan Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Sebab aku melakukan apa yang berkenan untuk dirinya. Coba Anda baca Yohanes 8 nomor 29. Untuk menebus dosa yang dinubuatkan di perjanjian lama. Oh, itu beda itu. Itu beda. Itu beda. Itu beda. Itu adalah Yesus lain. Jangan kau sama-samakan. Yesus lain yang gimana bang? Yesus lain, Yesus yang asli
ketika ingin dibunuh, dia mengatakan yang membunuhnya itu adalah anak-anak setan. Itu beda dengan yang di Kristen. Kalau di Kristen yang membunuhnya itu justru pahlawan. Kan begitu poinnya. Jadi jangan dibolak-balik itu, Bang. Jangan Anda berupaya. Saudara jangan berupaya. Saudara jangan berupaya untuk menganggap bahwa Yesus yang datang di tengah Bani Israel itu adalah adalah Yesus yang datang kepada Paulus. Degeng, bukan. Beda itu. Paulus terus ini. Aduh, andalannya Paulus. Itu di Al-Quranmu ada Paulus, nama Paulus. Utusan Nabi Isa kan? Ya itu. Ada nama Paulus. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Yesus dan Isa sama? Kenapa? Anda mengakui bahwa Isa dan Yesus sama? Dari sejarahnya sama, Bang. Ibaratnya dari sejarahnya sama, tapi ibaratnya ringkasan di Al-Quran. Ya sudah, kalau begitu tolong tunjukkan di mana Yesus pernah bertemu dengan Paulus. Ya enggak ada, tapi di Al-Quran ada Paulus. Kenapa kamu ada Paulus? Di mana di Al-Quran ada Paulus? Lucu ente ini. Ada, Bang. Di mana? Di mana? Surat Yasin. Surat Yasin ada Paulus di situ. Ada, Bang. Alamak. Ini korban ini. Anda itu korban pembodohan. Yang Anda maksud tafsir. Ya tafsir lah. Tafsir. Kenapa demikian adanya tafsirnya seperti itu? Karena yang dimaksud di situ adalah Bulus, utusan Tuhan kepada manusia yang ada di Antioquia. Kan gitu. Nah, sekarang permasalahannya adalah ya memang kan ada Paulus. Nah, sekarang kalau itu yang Anda jadikan sebagai acuan bahwa Paulus itu ada di dalam surah Yasin, berarti Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah Isa yang adalah Nabi hanya untuk Bani Israel gitu. Itu menurut Al-Quran. Lah kenapa Anda bawa Al-Quran? Itu menurut Al-Quran, ibaratnya sejarahnya. Ibaratnya melenceng banget dari jauh. Ibaratnya memang ada Isa. Ngomong apa sampean ini? Tadi Anda minta tolong sama Al-Quran. Dengan Anda mengatakan di dalam Al-Quran itu ada Paulus. Sekarang ketika di dalam Al-Quran ternyata Bulus ini adalah utusan Tuhan, bukan utusan Nabi Isa. Sedangkan Paulus Anda akui adalah utusan Nabi Isa. Beda. Bulus utusan Allah kepada orang-orang yang hidup di tengah-tengah Bani Israel. Beda itu. Dan dia dengar. Dia datang memberitakan kerasulan Isa alaihi salam. Ke mana? Ke Antioquia. Ke Antioquia itu ibaratnya 3 utusan itu mati atau enggak? Tidak diberitakan kemudian mati atau tidak. Mati. Mana? Di mana di Al-Quran dikatakan? Di tafsir Al-Bantani. Apa dikatakan di sana? Bahwa ketiganya itu mati untuk memberitakan tentang Isa Al-Masih, tapi warga Antioquia itu menolak. Maka sekarang yang mengutusnya Allah atau Isa? Allah menurut Al-Quran. Nah, Allah menurut Al-Quran. Nah, Paulus diutus oleh Bapa atau Yesus? Allah. Di mana tertulis itu? Di mana? Di mana Paulus mengaku diutus oleh Allah? Di mana? Surat Yasin itu di Al-Quranmu ada, Bang. Enggak, di Bibelmu. Paulus diutus Allah itu di mana? Di Al-Quranmu Allah, Bang. Iya, di kitabmu Anda kan menyamakan antara Bulus dengan Paulus. Ya makanya di Al-Quranmu itu kan Allah. Iya, sekarang kalau di kitabmu Paulus itu diutus oleh siapa? Allah. Di mana tertulis? Roh Kudus, Bang. Tertulis di Roh Kudus. Alamak, apa, Bang? Terlalu tinggi kajianmu tapi dasarnya nggak ada. Jadi begini, saudara,
yang kamu sembah bernama Yesus itu bukan anak Maria, itu adalah Dajjal, itu iblis. Berarti tadi membantah ibaratnya yang diutus Allah itu iblis. Bagaimana cerita? Kenapa kamu berlindung kepada Al-Quran? Al-Quran bukan ibaratnya yang diutuskan Allah. Sekarang kamu punya iman itu Al-Quran atau Bible? Kenapa? Yang kamu imani itu Al-Quran atau Bible? Alkitab. Mana lagi Alkitab? Aduh, parahin korban setan, korban Dajjal kayak gini-gini dia nih. Nah, berarti yang saya tanya, kamu itu beriman kepada Bible atau kau beriman kepada Al-Quran? Garis benangnya, abang kan membenci Paulus. Sedangkan saya lagi dituduh membenci Paulus. Allah mah, gimana ceritanya saya membenci Paulus? Paulus tidak ada urusan dengan saya. Paulus itu, Paulus itu, dengar. Paulus itu adalah tokoh dari Kristen, oke? Dan Yesus tidak mengenal Paulus ini. Yesus hanya berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Ya itulah pendeta-pendeta, orang beriman, orang Kristen. Jadi Anda mengakui bahwa pendeta-pendeta itu adalah penyesat? Dia percaya dia beriman, tapi ibaratnya kelakuannya masih mencuri, masih berzina. Nah itulah. Berarti tidak ada Roh Kudus di Kristen kalau begitu. Ada lah Roh Kudus. Sekarang Roh Kudus yang ada di pendeta mana? Keluar dulu gitu. Ada bang, tapi ingat bang, iblis Roh Kudusnya keluar pada saat mau berzina. Roh Kudus keluar dulu. Ada bang, tapi nanti ikut-ikutan horny. Tapi ingat, Roh Kudusnya keluar gitu. Iblis juga ada kuasa bang. Dajjal ada kuasa. Nah itulah yang datang kepada Paulus. Iblis yang punya kuasa. Coba lihat tuh. Coba lihat. Bang. Coba lihat. Jangan kemana-mana dulu. Selesaikan dulu satu perkara. Yang kamu sembah itu. Satu perkara dulu. Yang kamu sembah itu Dajjal yang mengaku Mesias Al-Masih. Berarti Anda menolak ibaratnya apa perkataan Allah, Allah mengutus Paulus. Ketiga Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bulus ketika diutus kemudian oleh Allah mengajarkan Nabi Isa adalah hamba Allah, ciptaan Allah, utusan Allah, Rasulullah. Sedangkan yang datang kepada Paulus mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Beda. Jangan kau berlindung kepada Al-Quran. Tidak berlindung, Bang. Coba. Yang kau itu beriman kepada Quran atau beriman kepada Bible? Makanya Paulus mati bang di Antioquia bang, gara-gara itu bang. Oh itu sudah dinubuatkan dalam Ulangan 18:20. Seorang pemimpi yang terlalu berani mengatakan sesuatu yang bukan perkataanku, dia harus mati. Itu sudah nubuat. Emang bang, dan di Al-Quran juga dituliskan bang. Paulus mati. Kenapa pula Al-Quran jadi sasaran ini? Sekarang kamu itu Kristen atau Islam sih, kok larinya ke Al-Quran sih? Kenapa kamu nggak berani kemudian mengungkap adanya Yesus palsu di Biblemu? Kenapa? Nih sekarang tanya nih, saudara, diam dulu, supaya kita kerucutkan masalah. Saya tanya samamu, percayakah engkau kepada Yesus yang berkata bahwa akan datang Yesus palsu? Percaya atau tidak? Percaya. Nah, mana Yesus palsunya itu? Mana? Mungkin ibaratnya Nabi Anda, kalau menurut saya. Kenapa Nabi saya? Alamak. Tidak ada kemudian Yesus datang kepada kami umat Islam. Akulah Yesus, bintang timur. Nggak ada di Islam kayak gitu. Bang, arti nama Muhammad itu apa bang? Kenapa larinya ke Nabi Muhammad? Bentar, sekarang saudara, untuk kemudian menciptakan reformasi, kita harus tuntaskan kemudian Orde Baru. Nah sekarang agama Anda itu Orde Baru. Orde Lama itu adalah ajaran Torah.
Orde Barunya katanya adalah ajaran kamu perjanjian baru. Islam itu reformasi yang menyempurnakan semua kesalahan dan kekeliruan yang ada di Orde Lama, Orde Baru. Jangan kau membahas reformasi sementara kamu itu adalah manusia Orde Lama, Orde Baru. Gak boleh. Tuntaskan dulu imanmu tentang Yesus. Yesus berkata akan datang Yesus palsu. Pertanyaannya, Yesus palsunya itu mana? Sudah ada abang, sudah ada. Nah, Yesus palsu itulah yang datang kepada Paulus. Bukan bang. Kok bukan pula? Kutanya dulu samamu. Bukan, dia mati bang di Antioquia bang. Gara-gara saksinya bersaksi bersaksi Yesus bang atau Islam. Ya kan itu sudah dinubuatkan. Sekarang permasalahannya adalah Yesus berkata akan datang Yesus palsu dan mengaku akulah Kristus. Iya bang, benar. Nah, sekarang siapa yang pernah didatangi makhluk mengaku Yesus? Ayo, di mana itu makhluknya datang mengaku Yesus? Kepada Nabi Muhammad atau kepada Paulus? Saya mau bertanya. Hah? Nabi Muhammad. Di mana pernah ada makhluk datang kepada Nabi Muhammad? Akulah Yesus. Di mana itu? Jibril yang menyampaikan. Saya mau bertanya. Jibril tidak pernah mengaku Yesus. Cahayu alama. Ini ketahuan sekali nih Kristen ini. Anda ketahuan kalau Anda itu adalah dedongkot-dedongkot iblis. Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu mengaku Yesus dan berkata aku. Ini kalau sudah ketahuan penyembah Yesus palsu, gini error. Ditanya apa, ngomong apa. Kenapa sedang datang apa? Yesus palsu itu yang Anda sembah hari ini. Itu Yesus palsu. Sekarang saya tanya sama saudara, ada nggak Yesus pernah mengaku ketika dia datang di tengah-tengah Bani Israel penginjilan, mengaku bahwa dia adalah bintang timur? Pernah nggak Yesus mengaku begitu? Pernah nggak Yesus mengaku ketika dia penginjilan, akulah Alfa dan Omega? Pernah nggak Yesus mengaku ketika dia penginjilan, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi? Pernah nggak Yesus mengaku demikian? Pernah bang. Di mana? Coba tunjukkan kepada saya. Aku adalah Alfa dan Omega, itu salah satunya bang. Iya. Di mana Yesus pernah mengaku akulah Alfa dan Omega? Di mana? Ada bang. Di mana? Selain dari yang ada di Pulau Patmos tahun 100 yang datang-datang mengaku akulah Yesus Alfa dan Omega. Nah, itu adalah makhluk yang mengaku Yesus, membawa-bawa nama Yesus. Sedangkan Yesus yang asli ketika penginjilan selama 3 tahun tidak pernah mengatakan akulah Alfa dan oh my God. Enggak pernah. Adalah. Di mana ketika Yesus penginjilan mengatakan akulah Alfa dan Omega itu di mana? Itu pun ada teks Alfa dan Omega itu muncul di tahun 100. Yesus ada di bumi hanya di tahun 33 terakhir. Habis itu terangkat. Ada bang. Apa? Di manuskripnya ada bang, yang tulisan Yunani itu bang. Iya betul, saudara, saya sudah mengatakan kepadamu saudara, di dalam Bibelmu ada tertulis makhluk mengaku Yesus dan dia adalah Alfa dan Indomaret. Ada memang. Ada. Tapi dengar, Yesus yang asli tidak pernah mengaku demikian. Yesus sendiri yang bicara kok. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus di dunia itu sampai tahun berapa dia bang? Mengajar Injil di tengah Bani Israel itu tahun berapa dia terangkat ke langit? 1 Masehi bang. 1 Masehi. Dia cuma 1 tahun dia hidup. 2 Masehi sudah nggak ada di bumi gitu. Maksudnya sebelum 1 Masehi bang. Apa ini? Hei, dengarkan saudaraku. Dengar, Yesus hidup di bumi bersama dengan pengikutnya itu sampai tahun 33 Masehi.
Dan selama tahun 1 sampai tahun 33, Yesus tidak pernah mengaku akulah Alfa dan Indomaret. Gak pernah. Gak pernah tuh, gak pernah. Akulah Alfa dan Omega itu Yesus tidak pernah katakan itu selama dia hidup dari tahun 1 sampai tahun 33. Yesus sama sekali tidak pernah mengaku akulah Alfa dan Omega. Gak pernah. Teks aslinya Tiba-tiba ada, saja. Bang. Teks aslinya ada bang. Teks aslinya ada bang. Yang bahasa Martinus, ketika kemudian saya mengatakan antara tahun 1 sampai tahun 33 tidak pernah berkata aku Alfa dan Omega, tiba-tiba saja di tahun 100 Yesus sudah tak ada. Tiba-tiba di tahun 100 ada makhluk mengaku Yesus dan berkata akulah Alfa dan Indomaret. Itu bukan Yesus. Karena Yesus di tahun 34 sudah tidak ada di bumi. Yesus berkata itu pas dia hidup bang. Gimana abang sih? Alamak, susahnya menyadarkan orang yang pura-pura gila. Emang benar bang. Kutanya dulu samamu, pengakuan yang ada di Bible akulah Alfa dan Omega itu tercatat diucapkan tahun berapa? Tahun 100, betul? Betul? Yesus sudah tak ada di bumi saat itu, Cak Ayu. Yesus di bumi masanya hanya sampai tahun 33. Tidak ada ucapan di sana akulah Alfa dan Indomaret, tidak ada. Di tahun 100 di Pulau Patmos baru muncul ucapan itu. Berarti bukan Yesus yang berkata akulah Alfa, akulah Omega. Sebab Yesus hanya sampai usia 33 di dunia. Alamak. Ya makanya saya bilang dari tadi tuh bang, Yesus berkata itu pas dia hidup bang, bukan ibaratnya 100. Kata abang tadi bang. Yesus tidak ada saudara di tahun 100 itu, di tahun 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 34, 55, 6, 7, 8, 100. Di situ Yesus tak ada. Berarti yang datang ke Ananias bukan Yesus, yang datang kepada Paulus bukan Yesus, yang datang kepada pengarang Wahyu itu bukan Yesus. Yesus di dunia hanya tahun 33, habis itu dia terangkat ke langit. Jadi yang berkata akulah Yesus, akulah Yesus, akulah Yesus, akulah Yesus, akulah Yesus, itu Yesus palsu yang menggenapi nubuatan Yesus kepada murid-muridnya. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan mengaku akulah Yesus dan berkata akulah Yesus. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Dari sanalah Kristen lahir, dari Yesus palsu ini, melalui tangan utusan-utusan Yesus palsu. Utusan Yesus palsu itu siapa aja? Ananias, Paulus, penulis Matius, penulis Markus, penulis Yohanes, penulis Lukas, penulis Petrus. Semuanya bang, semuanya itu adalah utusan Yesus palsu. Menurut abang, menurut Yesus, menurut abang semua. Sekarang begini saudara, percaya enggak kalau akan muncul Yesus palsu? Percaya, sudah ada. Nah, itu pintar. Udah ada. Yesus yang asli manusia atau bukan? Yang Yesus palsu itu ibaratnya Yesus palsu. Kutanya dulu. Yesus palsu. Kutanya dulu, jangan melebar dulu. Yesus asli ini anak manusia atau bukan? Anak manusia lah bang. Anak manusia. Yang datang kepada Paulus anak manusia atau bukan? Anak manusia lah bang. Nah, kena kau di sini. Jadi roh. Kena kau di sini, saudara. Anda baca, coba kamu baca Galatia 1. Coba kamu baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Boleh nggak saya dengar? Kan saya bilang jadi roh bang. Mati minja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Sampai segitunya. Terlalu akut bang, sakitnya bang. Bang semua orang mana tuh? Saya orang Makassar, Bugis Makassar saya. Wih sama Ki. Tapi barusannya ada orang Bugis begini. Wah, karena saya dari pasti Toraja. Bukan. Dari orang mana Ji?
kalau bukan Toraja ndak mungkin Bugis. Palopo. Kalau Palopo itu campuran Toraja itu namanya. Ya iyalah, tapi saya nggak mau. Nah, gitu dong. Jadi dangki mau musuh si Paulus. Oke, tahu Toraja. Dak umpama kita tania nak Toraja. Bukan ada yang atau bukan ada yang yang benar. Bukan ada yang benar. Yang itu kita tahu Toraja, ngaku kita Toraja. Dak mau mengaku Bugis. Tak nabela Yesus itu. Tisul balik. Nah, ya itu aku sangat kita tahu Toraja ya tidak menutup kemungkinan penyembah roh. Tapi aki Bugis, waduh, susah itu. Nah, ya, silakan Anda renungkan bahwa yang Anda sembah itu adalah makhluk yang datang setelah Yesus terangkat ke langit. Renungkan itu dulu. Oke bang, thank you bang. Ya, sama-sama. Kurus semangat. Dak musuh, dak kalupai kan di bobok solapekan le. Kacau. Itu yang ku bilang yang terakhir itu apa teman-teman? Jangan lupa makan nasi bersama dengan pancing kail. Nyangkut lah bang. Aduh. Nasi dengan ikan ini enggak, nasi dengan kail. Nyangkut bang, dia apa? Langit-langitnya bang, nggak bisa dia ngomong ala gitu aja bang nanti. Ini nyangkutnya di otak. Cemana bang? Mulut yang makan ke otak pula bang. Aduh. Jadi lapar saya tadi bang dengarnya bang. Kok lari ke Al-Quran dia tadi bang? Nggak mampu lagi dia. Jadi ini yang kayak gini tadi itu korban. Mereka yang kayak gini cara diskusi itu korban. Mereka butuh bantuan kita untuk supaya mereka itu sadar. Kalau yang di bawah saya nih bang, takut saya tengok kacamatanya bang. Coba ditarik dulu bang. Ketawa. Allah. Ini apa? Terus apa dulu Bang Zafe Meva. Selamat pagi. Abang. Selamat pagi juga. Selamat Natal, selamat menyusul tahun baru. Lanjut Brenda. Tolong. Iya bang, gimana bang? Bang Mepa, jangan di mute abangku. Ini memang masih gelap. Nanti terang. Kacamata dibuka dulu toh. Wih. Pakai aja kacamatanya nggak apa-apa. Otaknya yang dibuka, otak. Siap. Salam kenal juga dari Papua. Nah, semangat pagi kakak. Apa kabar kakak? Puji Tuhan, kabar saya baik. Baik. Ya, Masya Allah. Di mute lagi. Nggak usah di mute. Bagaimana dengan paparan saya tadi yang mengatakan bahwa yang Kristen sembah itu adalah Yesus palsu, bang? Karena Paulus sendiri yang mengakui itu. Galatia 1 nomor 11-12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus Injilnya Paulus itu bang. Tapi dari makhluk roh yang mengaku-ngaku Yesus Kristus. Macet dia bang. Paulus yang mengatakan itu. Kakak Mepa, Bapak Sedangkan Mepa. Sedangkan Yesus itu manusia. Turun dia bang. Aku juga manusia, punya rasa, punya hati. Nah, jangan engkau samakan
Tuhan yang langit. Nah, itulah. Tuhan yang di langit maksudnya. Aku juga manusia. Makan toge, makan pacal. Makan babi. Yesus nggak makan babi. Hanya Kristen yang makan babi. Halo Bang Mosad, selamat malam. Iya, selamat malam. Pagi-pagi. Iya, Kristen ya Bang? Ya, Ya, silakan Bang. iya kan. Tadi kan bicara kan Tuhan kami kan manusia, ya kan? Bukan. Paulus mengatakan bukan manusia. Iya. Yang manusia itu yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Jadi Bang. sekarang gini, saya mau bertanya. Kalau Tuhan kami Yesus Kristus yang katanya bilang ini manusia nggak patut disembah kan, ya kan? Tuhan Anda itu bukan manusia sekali lagi. Terus apa? Siapa Tuhan saya? Tuhan Anda itu iblis. Terus Tuhan kalian itu? Yang Tuhan saya yang menciptakan dan yang mengutus Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Bentuknya seperti apa Tuhan kalian itu? Kok bentuk? Tuhan kok ada bentuknya? Iya, maksudnya seperti apa Tuhan? Kau pernah lihat Tuhan kamu? Tuhan itu tidak bisa diwujudkan bagaimana bentuknya. Coba tanya Yesus. Yesus, ya paman, bentuk Bapa itu seperti apa yang di surga? Nah, Yesus bilang apa? Yesus bilang apa? Gini cuma kau tidak bisa dilihat. Sesuatu yang kau sembah sesuatu yang tidak pernah kau lihat. Nah, sekarang begini, saudara. Sekarang begini, ketika saya berteriak, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang tak bisa dilihat itu mendengarkan tidak? Hah? Gini, kau sembah apa? hal yang tidak pernah kau tahu. Lah, sekarang pertanyaan saya loh, sederhana loh. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini maha melihat, maha mendengar atau tidak? Siapa dia yang maha melihat dan maha Kok siapa mendengar? dia? Saya tanya sama saudara, pencipta langit dan bumi itu maha melihat. Berarti kan punya tidak? mata. Punya mata kan? Yang mata punya mata. Kok punya mata Kelihatannya kan? pula? Manusia diberikan mata untuk melihat. Itu manusia. Itu makhluk melihat berarti untuk tidak ada mata, kan? melihat. Sedangkan pencipta langit dan bumi itu maha melihat. Iya kan dia maha melihat berarti kan ada mata. Yang melihat dengan mata itu manusia. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Logikanya kan begini. Iya kok Tuhan dilogikakan gimana ceritanya? Dia melihat pakai apa? Mata bukan? Manusia makhluk itu melihat dengan mata. Iya, Tuhan juga punya mata kan? Atau tidak? Tuhan itu maha melihat. Maha melihat kan ada mata. Lu kok ada mata? Dilihat pakai apa coba? Kalau dia tidak Maha melihat, dia itu tidak butuh ada mata untuk kan? melihat. Dia melihat pakai apa coba? Kalau bukan pakai mata. Kalau dia punya mata berarti dia punya kelopak mata. Iya kan? Kalau dia punya kelopak mata berarti dia punya bulu mata. Iya, Kalau dia punya bulu harusnya mata seperti berarti itu. dia punya alis. Harusnya dia seperti punya itu. alis berarti dia punya jidat. Harusnya punya seperti itu, kan? jidat berarti dia punya rambut. Harusnya punya seperti rambut itu. berarti dia punya leher. Harusnya Kalau dia punya seperti leher itu. berarti dia punya daki. Itu tidak disifati oleh Tuhan, Cahayu. Harusnya seperti Tuhan itu maha melihat. Berarti dia punya mata. Dilihat pakai apa? Alamak. Mata kan? Udahlah, nyerah saya bang. Kalau dia melihat berarti kan pakai mata. Tuhan Lihat pakai itu apa? tidak Color. melihat, Tuhan itu maha melihat. Maha melihat kan ada matanya kan? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yang punya mata itu Sekarang saya makhluk. bertanya, yang punya mata kan makhluk. Berarti dia kan dia apa? Dia lihat angin. Dia lihat pakai angin aja gitu. Ya Allah ya Karim. Angin itu makhluk. Alamak. Gini logikanya kan melihat bukan pakai mata. Itu makhluk, Cahayu. Makhluk itu melihat pakai mata.
Allahu Akbar, Masya Allah. Tuhan kita yang menciptakan kita ini bukan makhluk. Jadi tidak bisa disifati yang bukan makhluk dengan sifat makhluk, gak bisa. Pencipta itu seperti apa? Angin atau apa dia? Tidak bisa seibarat meja, tidak bisa kemudian menjelaskan tentang siapa yang menciptakan dirinya. Allah itu satu, Allah itu. Tidak ada diterangkan Allah itu sat kecuali di Bible. Di Bible itu Allah itu sat. Tidak ada. Di Bible tidak Allah itu sat, tidak ada. Ada. Gimana? Mau dalilnya? Di Kisah Para Rasul, ya. Tidak ada. Jangan ngarang. Saya lupa dalilnya. Kisah Para Rasul berapa itu? 17:29. Kisah Para Rasul 17:29. Di situ diterangkan bahwa Tuhannya Kristen itu adalah zat. Baca kamu jangan menipu agen Mossad loh. Apa? Jangan menipu agen Mossad loh. Kodem dulu Mossad. Agen Mossad Bahlul. Karena kita berasal dari keturunan dewa, kita harus tidak berpikir tentang zat dewa serupa dengan emas atau perak. Gitu loh. Saya mau mencari Tuhannya Islam itu seperti apa. Kisah Para Rasul berapa tadi itu Bang? Biar saya bisa 17:29 deh di terjemahan lama. Kisah Para Rasul 17:29. Bang Zuma. Apa? Saya mau mualaf nih, saya mau cari. Oh, orang mualaf itu orang yang pakai otak yang nggak seperti Anda. Orang Islam itu seperti apa? Mau ngapain? Jadi sampah. Orang Islam itu orang yang menggunakan akal ya. Anda tidak menggunakan akal gimana? Akal. Akalnya seperti apa? Ya, tolong jelaskan. Ya, itu bukti. Bagaimana mau Islam? Bagaimana mau Islam? Kalau saya tidak mengenal Tuhan saya bagaimana saya mau menyembah siapa? Mengenal Tuhan itu harus seperti Tuhan itu harus seperti manusia gitu. Tidak, masih mau menyembah siapa nanti saya kalau kita umat Islam itu, Bung, umat Islam itu kalau sudah mengatakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha suci, maka yang disembah oleh umat Islam itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Oh, berarti kita ya mau menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi saja. Iya, terus mau mencipta makhluk gitu, mau menyembah makhluk terus kayak nyembah Yesus gitu. Tidak, maksudnya kan yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Pencipta langit dan bumi itu adalah Rabb Tuhan. Tuhan yang disembah oleh Yesus, bukan roh. Roh itu ciptaan. Roh ya. Berarti saya menyembah roh yang tidak terlihat. Astagfirullahaladzim. Angin berarti. Astagfirullahaladzim. Menurut Yesus Tuhan itu bisa dilihat atau tidak? Ya ini yang nggak masuk di akal. Maksudnya kan. Ya, saya tanya supaya masuk di akalmu. Menurut Yesus Tuhan itu bisa dilihat atau tidak? Ya, kalau di ilmu Kristen Tuhan. Saya tidak tanya Kristen laknat. Saya tanya Yesus. Yang saya tanya Yesus, menurut Yesus Tuhan itu bisa dilihat atau tidak? Menurut Yesus Tuhan itu bisa dilihat. Yesus kan bilang begini kan, kalau engkau melihat saya berarti engkau telah melihat Bapa. Berarti kan Bapa itu kan Tuhan. Berarti dia adalah Tuhan sendiri. Dia itu Tuhan sendiri. Terus Tuhan yang di sebelahnya yang bukan Yesus apa? Menurut Yesus Tuhan itu bisa dilihat atau tidak? Iya kan, menurut Yesus kan kalau engkau telah melihat saya berarti engkau telah melihat Tuhan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Menurut pertanyaan saya, dengar nggak sih? Menurut Yesus Tuhan pencipta langit dan bumi itu bisa dilihat atau tidak? Itu tidak tertulis di Alkitab, tidak tertulis. Yohanes 5 nomor 37, coba kau baca. Oh, saya
Saya tidak pegang Alkitab di sini. Iya, bagaimana kau berdiskusi Maksudnya dia tolong jelaskan Tuhannya umat muslim itu seperti apa? Terlalu berat Bang. Yesus aja dulu Anda jawab pertanyaan saya. Menurut Yesus Tuhan itu bisa dilihat kagak? Kalau menurut Yesus Tuhan itu ya dia sendiri. Tuhan itu Yesus. Yohanes 5 nomor 37. Tuhan yang mengutus aku, kamu tidak bisa melihatnya dan tidak bisa mendengar suaranya. Berarti Yesus bukan Tuhan. Gimana sih manusia ini? Berarti Tuhan itu berarti tidak bisa dilihat ya? Iyalah, masa Tuhan bisa dilihat? Kenapa kita harus menyembah? Kalau Tuhan itu bisa dilihat berarti dia makhluk. Itu percuma aja kita menyembah Tuhan yang tidak pernah kita lihat, kan percuma. Iya kan? Bahaya. Yang tidak ada kita sembah untuk apa? Ya kan? Kamu berpikir sesuatu yang tidak bisa dilihat mata itu tidak ada gitu? Ya, mana harus seperti itu sudah. Angin. Sekarang otakmu ada nggak? Otakmu ada nggak? Ada di kepala. Bisa kau lihat? Otaknya itu memang tidak bisa lihat, tapi bisa di. Berarti tidak ada otakmu. Pantaslah kau kayak gini. Kau katakan sesuatu yang tidak bisa dilihat itu nggak ada. Nah, kamu tidak bisa melihat otakmu, berarti kau tidak punya otak. Tidak. Masalah kan begini, Bang Zuma. Gimana, saudara? Otak ini kan bukan Tuhan, ya kan? Kamu katakan bahwa yang tidak bisa dilihat itu tidak ada, bukan masalah Tuhan atau bukan Tuhan. Sekarang saya tanya, kau bisa melihat otakmu kagak? Kau mengatakan tidak, berarti kau nggak punya otak. Ini kita bicara tentang ketuhanan, bukan masalah otak. Lah, Tuhan itu tidak bisa dilihat, kata siapa? Kata Yesus, kampret. Kau yang kampret, masa kau bilang saya kampret, bagaimana? Lah kampret lah, Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak bisa melihatnya dan tidak bisa mendengarnya. Itu kata Yesus. Kau yang kampret. Ya kalau saya mengatakan kampret, kan suka-suka saya. Ya itu suka-suka saya juga, saya bilang kau kampret. Karena orang semua melihat kau itu kampret. Iya, kau kampret juga, kau iblis. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Iblis, kau kampret. Penyebar dusta kau. Kau yang penyebar dusta. Kau yang penyebar dusta. Menurut Yesus dia Tuhan atau bukan? Tuhan dia. Di mana Yesus mengaku akulah Tuhan? Di mana? Iya. Muridnya menyatakan. Ada muridnya. Saya tanya Yesusnya, kampret. Iblis. Saya tidak tanya muridnya. Kau nih iblis. Kau yang iblis karena kau mengajarkan orang manusia itu Tuhan. Iblis kau Zuma. Dasar kampret. Kau cari koin aja kau. Kau itu bikin rugi negara kau. Tak paham kau. Kau bikin rugi negara kau. Kau bikin habis oksigen di dunia. Mending kau mati saja jadi batu tawas aja kau. Orang gila. Saya tanya Yesus, malah dia jawab muridnya. Menurut Yesus, kau pun Tuhan tuh sat, bentuknya sat kan, sat cair, sat gas. Itu kitabmu Kisah Para Rasul 17:29. Maka oleh sebab itu kita jadikan Tuhan tiada patut kita menyangkakan sat Tuhan. Sat Tuhan. Gak malu menuduh saya menyembah sat sementara Tuhanmu sat. Yesus Satgas kentut dia. Dagingnya Yesus sat padat. Mencretnya Yesus itu sat cair. Yesus itu sat padat, sat cair, sat gas. Itu Yesus Tuhanmu yang kau sembah itu sat. Dan memang pengakuannya di Kisah Para Rasul 17:29. Kristen menyembah sat. Jadi saudara-saudara, mohon maaf nih saya sampaikan, saudara Mossad ini adalah pasien rumah sakit jiwa yang lepas karena ditemukan memperkosa ayam tetangga. Itulah Mossad.
Mossad neraka itu jahanam. orang gila yang ketahuan perkosa ayam tetangga. Inilah Mossad. Turun Naik aja, ke sini, naik ke sini nggak bawa otak, bikin rugi negara. Oh, Kau itu menyembah Sad. Kisah para Rasul. kau mencari keuntungan pribadi kau. Loh, tadi kau ngomong pribadi saya, bisa. Giliran kau dibilangi pencuri ayam, kau ngamuk. Kau punya Ya kau ya. Kenapa? Kenapa? Suma. Apa penyembah iblis? Kenapa? Udahlah, saya minta penjelasan dari kamu tentang Tuhan yang sebenarnya seperti apa. Tuhan yang sebenarnya itu ikuti instruksi Yesus. Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya dan tidak pernah mendengar suaranya. Berarti Bapa itu bukan Yesus, karena Yesus bisa dilihat dan bisa didengar, bahkan bisa dibunuh. Berarti kau ikuti dari Alkitab ya, kalau di Al-Quran tidak tertulis. Ya kamu yang ku minta untuk mengikuti Yesus. Yesus berkata, Bapa yang mengutus dirinya tidak bisa dilihat, kata Yesus. Apa pula kau cari Tuhan sementara Yesus sendiri berkata Tuhan itu tidak bisa dilihat? Memang kau bahlul, kau itu bahlul, kau itu merugikan negara. Bahlul kau itu. Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya. Nah, Yesus itu dilihat kan? Tetapi Yesus mengatakan, Bapa Tuhan yang mengutus aku tidak bisa kau lihat. Berarti yang sedang dilihat berupa Yesus itu bukan Tuhan. Lempar juga nanti kau tanah liat ya. Hidup tapi otak nggak dipakai. Udah dibuang bang, dia ke laut. Kayaknya mabuk dia bang. Mana Bang Zuma? Aduh. Kena tombak kayaknya. Kena tombak? Iya. Belum habis kue saya bang, naik dulu bang. Inilah si blender ini, entah kemana dia. Ini moderator ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Bang Zumanya? Coba tengok. Kena tombak. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Mana teman? Teman pingsan. Ada lagi nih Bang Cuma kemana? Teman ini juga moderator ini kak. Gimana Bang? Iya tapi dia tidur. Telepon Bang Juma lah kakak. Aneh. Kena tombak apalagi. Bang Zuma kena tombak ya. Bang Kirandi gak usah pakai gituan lah. Apa sih? Iya, geli kali. Ya, nafasnya. Nice. Di mute aja deh Berisik tabung oksigennya. Gak ada Bang Zuma di bawah.
Aduh. Ya Allah. Nafas rungkat. Mana dong blender? Bunda naik. Aku terbangun, Dewi. Terbangun kali aku dengar Bang Zuma diskusi tadi. Lapar aku langsung makan lah. Kodok. Itu ada Bang Zuma itu loh, woi. Bentar Kak, bentar. Udah rungkat aja. 04. Ya udah. Gak usah dibesarkan Bang Zumanya, kena tombak nanti. Akun baru hidup 2 jam dipuru lagi sama laknat bawin. Biadab. Abang terpancing tadi, Bang. Ya, memang saya jadi incaran mereka. Itu suara apa tuh, Bang? Mana? Itu kayak ada suara mesin. Oh, cabut. Lagi Cas Bang Juma tuh. Oh, saya pikir abang lagi kayak bersihkan apa pakai vacuum cleaner. Nih, gitu. Iya. Apa kabar Bang Juma? Baik. Ini saya kopi hitam. Gimana Bang? Itu ada yang mau naik, dinaikkan apa? Naik si Paradeso. Naikkan dong, saya rindu sama Gurunda. Kalau Islam enggak lah, aku enggak mau. Kalau Islam jangan naik dulu Islam. Ngapain Islam naik? Ya, saya masih ada waktu sampai 50 meter. Silakan. 50 meter. Yang Kristen aja naik. Aduh, mau tidur juga tanggung. Udah subuh. Ini nggak tahu mana yang oten ini. Oke, saya lihat ya. Baru dijadikan moderator aku sama si Blender. Memang apa juga. Paradise, kamu kalau Muslim saya turunkan lagi nanti ya. Oke, selamat malam Paradeso. Ya, selamat malam. Agama apa, Dek? Saya permisi, Di, karena saya satu pulau dengan Bang Suma. Saya rindu sekali sama Gurunda, tapi Gurunda. Agak tuh. Terima kasih banyak, kadang yang sudah kami kesenai. Walaupun sebentar lagi